Bab 491. Nama, Reruntuhan Suci Penulis, Cendong. Plus mematikan mengatur ulang. Gunung Longhu berwarna merah tua. Menurut beberapa buku kuno, ada ibu kota Tao di sini. Dulunya berwarna merah karena darah dan tidak akan pernah pudar. Di gunung, bambu moso terpotong-potong, hijau dan hijau, memancarkan cahaya hijau. Selain itu, pinus masoniana seperti laut. Gelombang pohon pinus dapat terdengar dari kejauhan. Beberapa pohon pinus berubah menjadi putih keperakan, dan berwarna putih salju. Dari kejauhan, tampak seperti es dan salju. Sekarang, gunung-gunung itu semakin megah, seperti naga sungguhan dan harimau ganas yang bercokol di sini, berdiri diam untuk waktu yang lama tanpa pulih. Chu Feng mengerutkan kening. Ada banyak putra dewa dan orang suci yang bersembunyi di dekat daerah ini. Bukan hanya beberapa orang, tetapi jebakan di mana-mana. Selama dia berani muncul, dia akan dikepung dan dibunuh. Kolam naga dan sarang harimau. Chu Feng mengerutkan kening dalam-dalam, karena dia merasa bahwa daerah ini diatur dengan medan ofensif di depan. Dia memiliki mata emas dan dapat melihatnya dengan jelas. Dia tepat di depan. Ada gas emas geng yang kuat. Ada harta karun rahasia yang menyerang. Di Gunung Hengchen, medan evolusi sangat menakutkan dan memancarkan peluang membunuh. Jika dia tidak tahu situasinya, dia mungkin akan terbunuh oleh penyergapan. Itu adalah labu logam yang pecah. Napas pedang yang begitu kuat keluar dari mulut labu itu. Sulit untuk menghentikannya ketika meletus dengan seluruh kekuatannya. Mata Chu Feng ditutupi dengan tenda emas satu demi satu. Melihat dengan saksama, labu logam itu sangat tua, seolah-olah baru saja digali. Secara umum, sulit untuk membawa senjata keluar wilayah mereka sendiri ketika melintasi perbatasan. Chu Feng berharap bahwa seseorang memiliki kesempatan besar untuk menggali sisa-sisa ini dari bumi. Kemudian dia berjalan mengelilingi gunung dari kejauhan dan datang ke daerah lain. Dia melihat jalan yang mulus. Tidak ada penjaga di sini. Mudah untuk menerobos dan menerobos gunung. Namun, Chu Fengcai mengambil langkah dan rambutnya yang dingin berdiri. Dia percaya pada intuisi ini. Ada krisis besar di depan dan segera berhenti. Matanya penuh dengan api dan nyala api itu berdenyut seperti terbakar. Dia melihat bambu hijau dan cahaya hijau. Dia juga melihat kabut energi dari gunung dan batu. Ada beberapa hewan di tengah, dan tanamannya segar. Sesaat kemudian, angin Chu sangat mengagumkan, dan rambut dingin berdiri. Tidak masalah untuk melihat area ini, karena itu adalah pemandangan nyata. Namun, jika seluruh hutan gunung terkonsentrasi, ini adalah gulungan gambar, menyebar, menutupi gunung dan menggantikannya. Ada tanaman dan batu bumi asli dalam lukisan ini, jadi sulit untuk membedakannya tanpa melihat dengan saksama. Chu Feng menghela napas dalam-dalam. Untungnya, dia memiliki mata emas, kalau tidak, dia tidak akan bisa melihat dengan jelas. Ada ruang dimensi dalam lukisan itu, yang berisi sebuah gunung. Terlalu nyata. Itu adalah gulungan gambar compang camping dengan bau tanah yang kuat. Tampaknya itu sudah lama tidak digali. Chu Feng sangat mengagumkan. Ada banyak relik di bumi. Dahulu ada banyak tradisi Tao. Sekarang tampaknya seseorang telah mendapat kesempatan ini untuk menggali sesuatu. Itu membuatnya waspada. Dia melihat lagi, dan akhirnya merasa sedikit lega karena ada cacat yang jelas pada labu logam dan gambar compang camping ini. Dia melihat dengan saksama dengan matanya. Artefak kuno seperti itu dapat mengebor celah dan secara efektif mencegahnya. Kemudian dia menghela napas lega. Chu Feng mengubah beberapa arah dan menemukan bahwa seseorang menjaganya dan mencegahnya menginjak Gunung Longhu. Daerah ini memasang jerat, menunggunya muncul. Chu Feng datang. Pada saat ini, di luar bumi, Tao Tong, yang duduk di Juntuo, memegang keong putih salju dan bersuara kepada banyak orang di tanah untuk memberitahu lokasi pasti Chu Feng. Chu Feng memarahi, "Kamu menjadi semakin tidak tahu malu." Jun membonceng kura-kura tua. "Sudah bertahun-tahun terlibat dalam perselisihan orang muda. Apakah kamu pikir kamu memiliki wajah yang besar, atau apakah kamu merasa sangat muda dan ingin menghadapinya?" Chu Feng tidak marah. Dia adalah orang suci, terlepas dari identitasnya dan tidak mempedulikannya. Tentu saja, Juntuo tidak berpikir demikian. Jika Chu Feng terbunuh, 5 keturunan darah murninya mungkin akan diselamatkan, dan telur kura-kura nuklir bintang 5 mungkin satu-satunya yang tersisa. Jika Chu Feng memasuki Gunung Longhu, dia harus dimakan. Bunuh.
Di kejauhan, beberapa putra dan orang suci dewa datang dan mendekati daerah ini untuk memburu Chu Feng. Dunia mulai membunuh Chu. Sayangnya, Chu Feng tidak bisa bertarung. Dia berbalik dan pergi. Sepanjang jalan, magnet terbang berkeping-keping untuk menghentikan pengejaran beberapa orang kuat. Di daerah ini, dia tidak berharap untuk melakukan serangan balik dan pembunuhan. Orang-orang telah membuka kantong mereka dan menunggunya memasuki guci dan membuat pengaturan yang sempurna. Chu Feng menghalangi jalan dengan magnet dan langsung melarikan diri, jadi dia pergi. Ada banyak orang di daerah ini, tetapi sangat disayangkan untuk mengejarnya dan kehilangan dia. Beberapa orang menghela nafas. Chu Feng pergi dan cukup tegas. Dia muncul di daerah lain dan perlahan-lahan memulihkan dirinya. Ketika dia dikonsumsi dengan orang-orang ini, dia tidak percaya mereka telah ada di sana sepanjang waktu. Saudaraku, mereka tidak berani memasuki Gunung Longhu. Jangan khawatir, secara alami ada orang dalam di Gunung Longhu, dan sekelompok iblis besar di Kunlun ada di sana. Meskipun peri iblis sedang tidur dan tidak lagi muncul, tidak ada seorang pun yang berani menerobos masuk dan mematuhi perjanjian itu. Chu Feng menjadi lebih tenang setelah mendengar kata-kata ini. Beberapa hari kemudian, orang-orang menduga bahwa putra harimau hitam itu telah pergi. Akhirnya, beberapa tulang harimau ditemukan ribuan mil jauhnya. Tulang-tulang itu dibunuh dan dimakan. Ketika mamut emas dan kunyang mengetahui tentang situasi tersebut, mereka semua menghisap AC. Salah satu dari mereka kehilangan kakinya, yang lain kehilangan pinggangnya, dan harimau hitam itu kehilangan seluruh tubuhnya. Anda tidak perlu memikirkannya, Chu Feng melakukannya. Terakhir kali dia berbicara di platform hewan asli. Terlalu banyak, putra harimau hitam itu terbunuh. Kami akan membalasnya, meskipun beberapa orang menyebutnya kegembiraan, tindakan mereka tidak begitu positif. Mereka takut akan kecelakaan satu demi satu. Akhirnya, pada suatu malam yang hujan, Chu Feng mendekati Gunung Longhu lagi dan menyelam kembali ke sini. Bunuh. Kali ini, dia membuat gerakan serius, memilih titik lemah dan menyerbu masuk. Itu lebih lancar dari yang diharapkan. Selama beberapa hari, para putra dan orang suci itu sudah lelah. Beberapa orang mundur. Tempat yang dipilihnya tidak jauh lebih baik daripada tidak ada pertahanan. Karena, di mata orang-orang ini, Chu Feng memakan mamut emas, domba kun, dan putra harimau hitam di luar, berangsur-angsur pulih dan menjadi semakin terjangkau. Pengekangan mereka tidak terlalu penting di sini, dan beberapa orang telah pergi lebih awal. Tidak ada perang nyata di Gunung Longhu, dan itu berakhir dengan akhir yang begitu suam-suam kuku. Bagus, saudara, Anda akhirnya masuk dengan selamat. Sayang sekali kami tidak dapat membantu. Sekelompok iblis besar di Gunung Kunlun merasa bersalah. Tidak terburu-buru, dunia sedang pulih. Jangan terburu-buru. Chu Feng telah makan banyak baru-baru ini, terutama setelah memakan putra harimau hitam, daging dan darahnya membengkak dan tidak lagi mengering. Namun, dia masih merasa lemah. Setelah menyapa sekelompok teman lama, dia langsung pergi ke tempat yang disegel oleh iblis. Chu Feng mendekat dengan cepat melalui medan perang. Chu Feng berhasil menerobos masuk ke Gunung Longhu, yang membuat semua jenis dewa dan orang suci tidak puas. Dia selalu ingin bergandengan tangan untuk membunuhnya. Pada akhirnya, itu adalah hasil seperti itu. Pada saat ini, Zhan He, Li Feng, dan Zi Luan sangat bahagia. Tidak ada larangan bagi mereka. Mereka dalam kondisi baik dan tidak ada yang namanya hidup lebih baik daripada mati. Bajingan ini menggertak kita. Ketiganya menghela napas. Di Gunung Longhu, Chu Feng sedang memasak telur kura-kura inti bintang. Pada saat yang sama, dia menunjuk ke dunia luar dan berkata, "Kura-kura tua, lihat, sekarang aku mulai memakan telur hewan subdewa, satu persatu, dari telur Raja 4 hingga bajingan." Di luar wilayah, Jun Tuo sangat marah. Kali ini, dia memanifestasikan fase Dharma dan menatap bumi dengan dingin, tetapi akhirnya dia mundur. Karena dia tidak bisa masuk ke bumi, dia membuat keributan besar terakhir kali. Akibatnya, dia dibalas oleh iblis. Dia kehilangan lapisan dan wajahnya. Sekarang telur kura-kura inti bintang 5 dimakan oleh Chu Feng. Pikiran terakhirnya hilang, jadi dia pergi. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Sebelum pergi, Jun Tuo berkata dengan keras. Tidak ada orang yang membuat orang suci begitu tidak sopan. Setelah Chu Feng memakan telur kura-kura nuklir,
dia penuh dengan cahaya perak, dan sumber kehidupan berdeguk dan menyembur. Itu sangat kuat dan dengan cepat menambahkan apa yang dia butuhkan. Dalam waktu setengah jam yang singkat, tubuh Chu Feng bersinar dan pulih sepenuhnya. Seluruh tubuhnya sebening kristal, seperti diukir dari batu giok lanolin. Matanya sangat ilahi, wajahnya tampan, sosoknya tinggi, dan dia semakin luar biasa. Pada saat ini, rambutnya yang panjang berwarna gelap, halus dan lentur, menjuntai hingga ke pinggangnya, tidak lagi layu dan kuning, berkilauan dan tembus cahaya. Ini perasaan yang luar biasa. Chu Feng menyadari situasinya sendiri, dan darahnya sekuat laut, bergulung-gulung dan bergelombang, membuat guntur. Pada saat ini, Chu Feng mengangkat tangan dan kakinya dengan jimat ajaib, seperti evolusi ke tingkat yang mengerikan, transisi kehidupan, dan menjadi protos dan iblis. Tentu saja, dia tahu bahwa dia masih manusia, tetapi sangat kuat. 5 telur binatang buas sub ilahi sama dengan 5 binatang buas sub ilahi di masa depan. Mereka mengandung begitu banyak vitalitas sehingga mereka sepenuhnya menyelamatkannya dan naik ke puncak. Ketika Chu Feng menjalankan metode pernapasan, dia dapat mendengar suara aliran darah di tubuhnya, seperti guntur, seperti sungai dan laut, dan kekuatannya luar biasa. Yah, saat ini, di masa jayanya, aku dapat melihat kekuatan gulungan tintaku yang tak terkalahkan. Sebelum memulai, Chu Feng mengaktifkan medan area ini, dan meletakkan tumpukan pengunci naga, diikuti oleh berbagai magnet, lapis demi lapis, untuk menghindari diintip oleh makhluk di luar langit. Chu Feng mengeluarkan beberapa senjata, yang diambil dari putra dewa dan perawan. Dia melemparkannya ke sekeliling. Kemudian, lukisan yang dibuat dengan darahnya sebagai kertas dan roh sebagai cat menyebar, mengaduk di sini, 100 bintang teratas bersinar dan galaksi lainnya kabur. Chu Feng berdiri di tengah dan tiba-tiba mengguncang gambar itu. Dengan suara keras, semua senjata yang ditempatkan di sekitarnya hancur dan berubah menjadi bubuk. Chu Feng segera menyimpan gulungan gambar itu, sangat puas. Dia tidak perlu terus mencoba. Dia sudah memiliki dasar di hatinya. Chu Feng tahu bahwa ada semua jenis lukisan terkenal di alam semesta, beberapa di antaranya disebut tak tertandingi, jadi dia membuat daftar peringkat yang mengerikan. Ketika lukisannya yang berlumuran tinta terekspos di dunia, berapa peringkatnya dalam daftar lukisan yang tak tertandingi? Dia memiliki beberapa harapan di dalam hatinya. Kemudian Chu Feng melanjutkan perjalanannya tanpa henti. Dia tidak peduli untuk berkumpul dengan sekelompok iblis besar untuk sementara waktu. Dia pergi ke Gunung Jiangning Zijin sekali dan ingin memurnikan Su Guo. Akibatnya, dia mencoba satu dan menyerah. Tungku Taisan Bagua bukanlah alam, tetapi buatan manusia. Itu tidak dapat memurnikan obat ilahi dan obat suci yang legendaris ini. Kemudian, Chu Feng mengambil obat suci dan pergi ke wilayah rahasia Gunung Tai lagi. Kali ini, dia menyelinap masuk dengan tenang. Karena terakhir kali dia mencipratkan tinta, 50 dari 100 bintang teratas digambar dengan hati-hati, dan 50 digariskan secara kasar, kurang menarik. Kali ini, dia akan menebusnya. Suatu hari dan satu malam kemudian, Chu Feng keluar dari sini, wajahnya sedikit pucat, tetapi dia semakin tenang dan tenang. Selesai, lukisannya yang tak terkalahkan telah selesai dan ditingkatkan sepenuhnya. Kehidupan, darah, dan gas adalah kertas dan roh adalah cat. Tiba-tiba tubuhnya bergetar, dan sebuah gambaran yang tak terkalahkan memadat bersamanya. Dengan cara ini, dengan goyangan lembut, dia dapat langsung menghancurkan musuh yang kuat. Pada saat yang sama, tubuh energinya juga lebih kuat, dan ratusan bola batu kasar semakin sederhana. Tubuh energi hanyalah sebagian dari gambaran tersebut. Apa yang terjadi di Laut Timur? Chu Feng sedikit terkejut ketika dia mendapat berita itu. Reruntuhan tanah suci evolusi kuno di lautan ditemukan, dan cahaya muncul dari air. Mungkin akan lahir dalam waktu dekat. Mengambil kesempatan ini, putra dan putri semua dewa berkumpul di Laut Cina Timur. Dapat dikatakan bahwa ini adalah acara besar, karena ini adalah pertemuan formal pertama dari berbagai dewa dan orang suci dari berbagai galaksi untuk membahas hal-hal penting. Fu Huang terkait dengan dunia 10 bintang teratas. Xiao Cheng, Dewa Surga, adalah salah satu tokoh teratas dari acara ini. Chu Feng berbisik pelan. Setelah mengetahui beberapa situasi, dia sangat tenang. Pada pertemuan besar ini, seseorang akan mengungkit kisah lama dan berharap untuk memburu Chu Feng lagi,
karena hal terakhir tidak dapat dibiarkan begitu saja. Kalau begitu aku akan melakukan perjalanan ke laut dan berpartisipasi dalam pertemuan besarmu. Chu Feng mengambil inisiatif untuk pergi kali ini dan tidak lagi menghindar. Laut biru itu indah, ombak yang bergulung-gulung jernih, menghantam udara, seketika menyapu awan-awan di seluruh langit, langit biru transparan dan bersih, dan awan putih tak bernoda dan tak bernoda. Laut Cina Timur, sebuah pulau, penuh dengan bunga-bunga yang berguguran. Di sini seperti surga, melihat sekeliling, bunga-bunga dan tulang-tulang di pohon persik segar dan menetes, dan ada juga kelopak bunga yang mekar dengan liusia, bertebaran tertiup angin. Semua bagiannya bersinar dan dipenuhi dengan keharuman. Jejak kaki lama masih ada di sana, dan sumur tua tertutup hutan persik. Di zaman kuno, jalan evolusi bumi terputus. Sendao sebelumnya terkunci dalam oleh awan dan kabut dan perlahan-lahan sunyi. Ia muncul kembali dalam beberapa tahun terakhir. Hewan-hewan laut mendarat dan berbagai burung mendarat. Baru-baru ini, sekelompok putra dan orang suci dewa mencari tanah suci evolusi di Laut Cina Timur, akhirnya menemukan pulau itu dan menetap di sini. Akan ada acara besar di sini. Ada makhluk-makhluk dari galaksi yang berbeda, termasuk Zerg, keturunan dewa, dan Zhou. Sekelompok besar, penyihir Tianzong datang dari pegunungan terkenal dan berkumpul di sini. Sekarang sudah banyak orang, sehingga pulau ini lebih makmur dan tidak lagi sunyi. Dengan rumput hijau, banyak penganut evolusi duduk di tanah di hutan persik. Pohon persik berusia ribuan tahun bertunas, penuh bunga, menyemprotkan cahaya merah muda, pemandangannya indah, seperti gambar yang luar biasa. Suara sitar berdenting dari hutan persik, sangat menyenangkan untuk didengar, sehingga hati orang-orang menjadi tenang dan rileks. Di hutan persik, ada banyak meja batu dan kotak panjang yang tersisa dari zaman kuno. Banyak orang duduk di sini, minum dan menikmati bunga persik, sangat santai. Orang-orang ini memiliki temperamen yang luar biasa. Beberapa adalah raksasa tembaga, seperti bukit, dipenuhi dengan gas darah emas pucat yang agung. Sekilas, mereka adalah raksasa yang mengerikan. Seorang putra dewa membawa sayap seputih salju dan diselimuti cahaya ilahi. Dia seperti matahari kecil, dia berdebu dan suci. Dia lebih terlihat seperti banyak wanita. Dia memegang cangkir batu giok dan mencicipi anggur yang enak. Ada dewa-dewi dengan wajah yang indah, penuh harapan akan kehidupan, bibir merah cerah dan seksi. Di sini, dengan senyuman, mereka menawan dan menggerahkan. Di bawah pohon persik tua berusia ribuan tahun, seorang pemuda sedang memainkan piano. Dia sangat halus, dengan wajah yang tampan, tenang dan anggun. Jari-jarinya menjentikkan kin kuno, dan suara kin dapat menunjukkan keindahan gambar bagi orang-orang. Mendengarkan irama ini membuat orang rileks dan teralihkan, dan dapat melupakan kekhawatiran mereka. Seni kin putra Dewa Jiling semakin indah. Mendengarkan dengan tenang bagaikan mata air jernih yang mengalir ke dalam hatinya dan merasakan keindahan kelahiran. Beberapa evolusionis memujinya. Saya tidak tahu ritmenya, tetapi sekarang saya memiliki kondisi pikiran yang damai. Saya tidak memiliki kegelisahan yang biasa. Keterampilan saya dekat dengan Tao. Raksasa tembaga itu mengangguk, darahnya mengalir deras, dan potongan-potongan bunga persik berdesir dan jatuh, berkilauan dan berwarna-warni. Dalam sekejap, suara piano menjadi hidup dan bersemangat, dingdong terdengar merdu, dan kemudian beberapa burung tertarik untuk menari dan terbang di sini. Adegan ini menakjubkan dan mengharukan. Layak menjadi saudara Jiling dari Sekte Suara Dewa. Anda dapat membiarkan 100 burung datang ke istana sesuka hati. Itu misterius dan misterius. Jika Anda seperti ini lagi, Anda dapat membantu kami memahami Tao. Seekor rubah emas gelap muntah dan mendesah di sana. Memang, musiknya luar biasa dan orang-orang tidak dapat melepaskan diri. Putra Dewa Jiling, pertimbangkan untuk bergabung dengan keluarga kami. Seorang wanita yang sangat genit dan cantik dengan kain kasa cerah tersenyum menawan pada Jiling, yang sedang memainkan piano. Semua orang memujiku. Ini hanya bisa dianggap sebagai cara kecil. Aku hanya bisa membuat semua orang tertawa di sini. Jiling berkata, tersenyum dan berhenti memainkan piano. Dalam sekejap, burung-burung terbang di sekitar dan semuanya pergi. Semua orang memujinya dan mengatakan bahwa dia terlalu rendah hati. Siapa yang tidak tahu bahwa musik dari agama Dewa Suara telah menarik perhatian dunia? Ada banyak karya tingkat suci sebagai detailnya. Sekali dimainkan, itu dapat membuat orang bermeditasi dan memahami Tao.
Ngomong-ngomong, terlalu banyak hal telah terjadi baru-baru ini. Pernahkah kamu mendengar bahwa Zhou Hai, putra dewa dari agama bersatu, telah membangun tubuh energi pusaran hitam, yang sangat mengerikan. Begitu keluar, itu melesat ke 200 teratas dari daftar kuda hitam tubuh energi, yang mengejutkan. Seseorang menghela nafas. Dewi yang indah Lansi menantikan kehidupan. Pada saat ini, dia mengangguk dan bibir merahnya sangat seksi. Dia berkata, dilaporkan bahwa kekuatan mencekik dari tubuh energi pusaran hitam itu luar biasa. Menurut evaluasi, peringkatnya dapat ditingkatkan secara signifikan. Semua orang tergerak dan mengenali kata-kata Lansi. Yah, Chu Feng baru-baru ini juga telah mencapai tubuh energi, dan juga telah memasuki daftar kuda hitam, yang mirip dengan pusaran hitam Zhou Hai Sensi. Ketika nama Chu Feng disebutkan, itu sedikit dingin, karena beberapa orang telah memburunya dan memiliki konflik di sini. Zhou Shenghui, saudara laki-laki Zhou Hai, mungkin terkejut datang ke sini. Zhou Hai mungkin telah menginjakkan kaki di planet ini dan mungkin ikut dengannya. Beberapa orang berspekulasi, jika demikian, aku sangat berharap Chu Feng juga bisa datang. Jika dia bertemu Zhou Hai, pasti akan ramai. Mari kita lihat mana yang lemah dan mana yang kuat. Pada saat ini, keributan terjadi, dan banyak orang di pinggiran pulau bergegas ke satu arah, seolah-olah ada orang hebat yang telah tiba. Putra Dewa datang. Benar saja, dengan teriakan seperti itu, bahkan sekelompok orang kuat evolusi yang luar biasa di hutan Taoyuan tidak bisa duduk diam dan bangkit satu demi satu. Fu Huang, seorang putra dewa yang kekuatannya tidak dapat ditebak, telah menguasai metode pernapasan untuk membunuh iblis, yang terkait dengan 10 dunia bintang teratas dan memiliki reputasi yang hebat. Baru-baru ini, beredar rumor bahwa dia telah berlatih metode pernapasan ini hingga tingkat tertentu dan ingin menemukan sekelompok lawan kuat yang layak untuk dilawannya untuk mengepungnya dan mengasah dirinya. Kabut menyelimutinya, dan ada kolom udara yang melonjak di antara mulut dan hidungnya. Begitu mendarat di pulau itu, dia dikelilingi oleh orang-orang, seperti bintang-bintang yang menahan bulan. Tidak diragukan lagi bahwa dia kuat dan terkenal. Tiba-tiba ada suara gaduh di pulau itu. Pulau itu jatuh ke padang pasir dan dikelilingi di bagian tengah seperti bintang-bintang yang menahan bulan. Namun, dia hanyalah salah satu tokoh teratas. Segera setelah itu, gelombang biru menjadi luas, dan sebilah pedang terbang melintasi langit, membelah gelombang air. Seorang wanita datang di udara, membawa cahaya pedang yang cemerlang, Su Liang dari dinasti Su yang agung ada di sini. Hal ini kembali menimbulkan kegaduhan. Orang-orang bangkit dan melihat keluar pulau. Mereka sangat mementingkan putri surgawi dari dinasti Su yang agung dan tidak berani meremehkannya. Karena dia bukan hanya seorang putri kerajaan dengan dinasti evolusi yang kuat di belakangnya, tetapi juga karena alirannya lebih mengerikan, terkait dengan 10 besar. Tentu saja, tidak perlu dikatakan, kekuatannya mengerikan. Dia tidak hanya anggun dan cantik, tetapi juga mengetahui semangat kendo. Dengan pedang di tangan, dia hampir tidak dapat menghadapi lawannya. Selain Su Liang dan Fu Huang, ada juga tokoh terkemuka, seperti Yuan Devil, yang membuat pulau itu semarak. Peristiwa ini bahkan lebih luar biasa dari yang dipikirkan orang. Tidak seorang pun mengira bahwa beberapa putra dan dewi suci datang dari sumber yang hebat. Mereka tidak tahu bahwa mereka datang ke bumi lebih awal. Sekarang, untuk menemukan relik di Laut Cina Timur, para pendatang di semua jalan bintang berkumpul di sini untuk membahas beberapa hal, untuk menghindari konflik dan pertempuran berdarah satu sama lain demi keberuntungan. Nah, Fu Huang, Su Liang, Yuan Mo dan tokoh lainnya telah datang. Aku sangat berharap Chu Feng juga muncul. Bukankah dia Zhang Kuang, yang menjual putra dewa dan membuat tempat tidur untuk perawan? Jika kau berani datang ke sini, kau akan langsung membunuhnya. Musuh-musuh Chu Feng bersemangat dan sangat berharap dia akan muncul. Mereka ingin melihatnya diburu oleh tokoh-tokoh seperti Fu Huang, Su Liang dan Iblis Yuan, dan menekannya di sini. Bab ini sedikit pendek, hindari terlambat, kirimkan ini terlebih dahulu, dan aku akan menulis sedikit lagi. Di mana Chu Feng? Awalnya, dia pergi ke laut, tetapi dia menerima pesan komunikasi antar bintang di otak-otiknya dan dengan tegas kembali ke daratan. Seorang pembeli menghubunginya dan memberitahu dia bahwa dia telah menyiapkan koleksi rahasia yang tak tertandingi. Akhir dunia sudah dekat, dan dia dapat membuat kesepakatan. Chu Feng mendengar berita itu dan bergegas ke Gunung Longhu.
Dia tidak merasa nyaman di tempat lain. Hanya orang luar di sini yang tidak berani masuk. Jangan khawatir diganggu. Dalam beberapa hari terakhir, orang tua Bailing khawatir dan gelisah. Mereka benar-benar takut Bailing akan mengalami kecelakaan di tangan Chu Feng, karena tuannya terlalu tangguh. 2 hari ini, mereka selalu memperhatikannya. Mereka melihat mamut emas duduk di kursi roda dan mengeluh dengan darah dan air mata. Chu Feng mencuri ketiga kakinya. Mereka juga melihat domba Kun menangis sampai pingsan. Sepasang pinggang dan pinggang domba dicuri oleh Chu Feng. Akhirnya, seluruh putra harimau hitam dicuri. Ini adalah blockbuster yang mengerikan. Mereka benar-benar khawatir bahwa Chu Feng yang lemah akan memakan Bailing. Tentu saja, ada kekhawatiran tersembunyi. Putri mereka sangat cantik. Rambut peraknya setinggi pinggang dan kulitnya seputih salju. Dia cantik dan mengharukan. Jika Chu Feng tidak memperhatikannya, itu akan menjadi film bencana. Kembali ke Gunung Longhu, di depan jalan berbintang, Chu Feng berkomunikasi dengan pembeli. Saudaraku, apakah Anda mempertanyakan karakter saya? Jangan khawatir, barang-barang itu asli dan tidak perlu diperiksa sama sekali. Tidak, di mana orang suci Bailing? Saya ingin melihatnya, kata pembeli. Chu Feng menarik Bailing keluar dari botol ruang angkasa. Dia sama sekali tidak mengasihaninya. Dia langsung membawa rantai logam dan ingin mengikatnya. Dia berkata, lihat, wajahku tidak berbunga-bunga, tulangku tidak patah, dan tubuhku sangat tinggi. Aku menjual barang-barang di Chu, dan kualitasnya terjamin. Baiklah, aku akan mengikatnya untukmu. Aku berjanji tidak akan lari setelah mengirimnya. Jauh di dalam alam semesta, orang tua Bailing melihatnya mengikat Bailing menjadi zonzi besar seperti sekawanan babi. Mereka sangat tertekan dan ingin membunuh Chu Feng. Pada saat yang sama, mereka juga menyesal karena tidak boleh banyak bicara. Ketika uangnya tiba, segera kirimkan. Biarkan perusahaan Ekspres Tongtian membuka lubang cacing dan mengirimkan koleksi rahasia. Kamu kirimkan barangnya terlebih dahulu dan kirimkan orang-orang ke sana. Kata Ibu Bailing, apakah kamu bercanda? Membutuhkan waktu paling lama untuk mengirim makhluk hidup. Biasanya dibutuhkan lebih dari 1,5 tahun untuk mengirim orang-orang hidup yang besar ke kedalaman alam semesta. Berapa lama aku harus menunggu persetujuanmu? Kirimkan koleksi rahasia terlebih dahulu, benda ini sudah mati dan akan tiba di hari yang sama. Chu Feng berusaha keras untuk memahami hal ini. Kemudian, dia menambahkan, apakah kamu menginginkan benda mati, orang suci yang ingin dipotong-potong? Aku sudah bilang sebelumnya, aku akan memotongnya untukmu. Tunggu, orang tua Bailing langsung berubah menjadi hijau dan berteriak, berhenti, hidup dan utuh. Kalau begitu bayar, ini adalah transaksi di platform hewan asli. Apa yang kamu khawatirkan? Ada platform untuk menjamin bahwa mereka akan memberi kompensasi kepadamu bahkan jika aku gagal dan tidak mengirimkan barang. Orang tua Bailing ketakutan dan berkata, jangan ganti rugi, hanya orang suci ini. Posisi koordinat laporan angin Chu, naga bumi dan gunung harimau. Akibatnya, segera setelah itu, sebuah lubang cacing muncul di ujung jalan bintang. Itu sangat kecil, sebuah kotak kecil muncul dan menyeberang dari sisi lain langit bintang. Ini benar-benar menakjubkan, itu bisa tiba tidak hanya di hari yang sama, tetapi juga dalam waktu nyata. Chu Feng sangat senang, itu adalah kotak logam, itu sangat keras. Setelah membukanya, ada buku yang layu dan menguning. Sepertinya sudah lama, benarkah? Chu Feng ragu, orang tua Bailing sangat marah dan membayar harga yang sangat mahal. Baru kemudian mereka membeli koleksi rahasia itu, tetapi mereka sangat curiga. Chu Feng berkata sambil tersenyum, jangan marah. Aku hanya bertanya, lagi pula, kamu tidak akan rugi. Setelah kamu membaca buku ini, itu dapat digunakan sebagai kode rahasia gereja kota keluargamu. Apa yang kamu tahu? Kami membayar harga yang lebih tinggi. Kalau tidak, siapa yang akan menukar dan dipaksa bersumpah? Koleksi rahasia ini tidak dapat disebarkan secara luas, atau akan dihancurkan. Sangat serius, Chu Feng terkejut. Tentu saja, siapa yang berani mempertanyakan kata-kata dan keagungan orang suci? Orang suci tidak dapat dipertanyakan. Bukankah aku memarahi Juntuo tanpa alasan? Biasa saja, kata Chu Feng. Orang tua Bailing langsung terdiam. Sungguh, tidak masuk akal untuk berpikir bahwa Chu Feng memarahi Juntuo sebagai kura-kura tua dan bajingan tua. Terserah kamu. Akhirnya,
Kedua orang itu hanya bisa berkata dengan marah. Baiklah, aku akan memahaminya terlebih dahulu. Chu Feng membuka kertas yang layu dan menguning itu. Ada gambar dan kata-kata di atasnya, tetapi dia tidak tahu satu kata pun. Aku tidak tahu kata-kata di atasnya. Chu Feng berkata dengan jujur. Orang tua Bai Ling benar-benar ingin muntah darah. Apakah mereka harus mengajarinya kata-kata? Akhirnya, mereka menutup hidung dan berkata, otak cahaya dapat membantu Anda mengidentifikasi. Itu kata universal. Baiklah, bagus. Selanjutnya, Chu Feng mulai mengerti. Dia melemparkan dirinya ke dalamnya dan lupa makan dan tidur. Orang tua Bai Ling khawatir, mereka benar-benar tidak ingin menunda lebih lama lagi dan mendesaknya untuk mengantarkan barang. Anak muda tidak pasti dan tidak memiliki ki yang tenang. Apa terburu-buru? Jawab Chu Feng. Dan kemudian Siran menghubungi perusahaan lubang cacing Tongtian di otak cahaya. Tongtian Express, aku ada di Gunung Longhu di bumi. Aku punya surat yang harus dikirim. Cepat datang ke pintu. Kami adalah perusahaan lubang cacing, yang bertanggung jawab untuk beroperasi di luar angkasa tanpa bisnis dari pintu ke pintu. Suara mesin cerdas menjawab, bukankah ini perusahaan ekspres? Mengapa kamu tidak memiliki bisnis ini? Chu Feng bertanya. Orang tua Bai Ling pingsan, dengan cepat memberi nasihat dan berkata, jangan banyak bertanya. Cepat pesan otak optik. Nanti, mereka akan membuka saluran yang dapat mengirimkan kehidupan dalam jarak jauh sesuai dengan koordinat. Kamu pilih yang paling mahal, sehingga kita dapat menerima Bai Ling dalam waktu setengah bulan secepat mungkin, daripada menunggu lebih dari setengah tahun. Mengapa memilih yang paling mahal? Biarkan aku melihat dan mempelajarinya terlebih dahulu, kata Chu Feng, lalu mengutak-atiknya di halaman. Dia menghisap AC dan mengirim barang-barang di alam semesta. Itu benar-benar mahal dan menakutkan. Jika diubah menjadi buah yang berbeda, itu akan menghabiskan banyak keranjang. Ayah, mahal sekali. Chu Feng dengan tegas memilih yang termurah. Kemudian, dia menemukan bahwa dia juga bisa membayar saat barang sampai, yaitu membiarkan penerima membayar. Jadi dia membuat pilihan yang sangat tepat lagi. Kemudian dia memesan dengan tegas. Ketika dia melihat lubang cacing muncul di jalan bintang, Chu Feng langsung melemparkan Bai Ling dan membuat. Orang suci itu pusing dan memutar matanya. Pelan-pelan saja, ibu Bai Ling sangat tertekan. Kemudian lubang cacing itu menghilang. Ayah Bai Ling merasa tidak nyaman ketika dia melihat bahwa dia telah selesai begitu cepat. Kemudian, dia menerima pesan dari otaknya dan mempelajari detail pesanannya. Nima, lubang cacing termurah, dan itu harus dibayar. Wah, beraninya kamu memilih seperti ini. Kamu akan membuatku marah. Ayah Bai Ling sangat marah. Chu Feng menghibur dan berkata, apa terburu-buru? Aku akan membantumu memilih yang termurah. Itu tidak akan menghabiskan banyak uang. Kamu harus berterima kasih padaku. Aku akan pergi ke pamanmu. Apakah aku menggunakanmu untuk menghemat uang? Aku menginginkan yang paling mahal, bahkan jika aku membayarnya sendiri. Chu Feng mengusap bibirnya dan berkata, kamu terlalu pelit. Itu benar-benar baik dan tidak ada imbalan yang bagus. Chu Feng berbalik dan memberinya bagian belakang kepalanya. Dia mengabaikannya secara langsung dan pergi untuk mempelajari dunia. Kamu pelit, kamu kelinci kecil yang rusak. Jangan menginjak bintang-bintang, atau aku harus meminta sekelompok tentara bayaran untuk mengejarmu setiap hari. Berani menculik putriku Bai Ling. Bagaimanapun, Bai Ling telah memasuki lubang cacing, dan ayahnya juga mati-matian untuk melampiaskan kemarahan psikologisnya. Oh, itu Lao Bai. Aku tahu itu kamu. Aku akan menaikkan harganya jika aku mengatakan apapun. Kata-kata Chu Feng membuat ayah Bai Ling semakin marah. Dia dengan tegas mengakhiri panggilan telepon. Selanjutnya, Chu Feng juga mengantarkan Yuan Kun, karena pembeli sudah membayar, tetapi anak kera King Kong sedang obral dan tidak mendapatkan rahasia langka apapun. Kemudian Chu Feng meninggalkan Gunung Longhu dan pergi ke Laut Cina Timur. Dia berlatih sepanjang jalan dan mempelajari dunia, karena buku rahasia yang layu dan kuning ini terdiri dari 9 halaman dan 1 jilid tipis. Segera, dia mengingat semuanya, mencapnya dalam benaknya dan menemukan banyak misteri. Di laut, dia menghilang dari tempatnya dengan suara mendesing dan muncul di permukaan laut lain. Chu Feng memulai dengan sangat cepat dan seperti harta karun. Benda ini sangat cocok untuknya. Esensi paling dasar telah dapat ditampilkan.
Kemudian Chu Feng mencoba sambil berjalan dan menyeberangi lautan sepanjang jalan. Akhirnya, dia menemukan beberapa putra dewa dan orang suci yang menghadiri pertemuan itu dan mengikuti mereka ke sebuah pulau yang luar biasa indah. Di hutan persik, pohon persik berusia ribuan tahun bersinar, kelopak merah muda menyemprotkan awan kemerahan, dan bunga-bunga yang jatuh berwarna-warni, berkilauan dan tembus cahaya, seperti hujan ringan, dengan aroma. Ya Tuhan, Chu Feng gila. Dia benar-benar menjual Sein Bailing dan putra Yuan Kun. Tampilan terbaru pada platform hewan asli menunjukkan bahwa transaksi telah selesai dan semuanya berhasil. Hal ini menyebabkan kegemparan di hutan persik. Beberapa dari mereka mengangkat tangan dan berteriak, menyarankan agar mereka bergandengan tangan untuk menangani Chu Feng dan membunuhnya di kota. Tidak bermoral, dia benar-benar menjual putra dewa dan melelang Sein. Itu keji. Semuanya, kita harus membunuhnya. Di antara mereka, orang yang paling aktif adalah Ziluan. Gadis yang sombong ini ditangkap oleh Chu Feng dan dilelang, dan seseorang memesan. Jika Tianlei tidak mendarat pada saat kritis dan mengenai Chu Feng, dia pasti sudah dijual sekarang. Selain itu, Li Feng dan Zhan He juga dalam suasana hati yang rumit, di mana mereka memanggil orang untuk bersama-sama memburu Chu Feng. Ketika mereka melihat Ziluan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan penampilannya saat itu. Mereka hampir takut untuk menangis. Mereka bernyanyi di sana bahwa aku adalah seekor burung kecil, dan tiba-tiba menunjukkan warna yang berbeda. Sebenarnya, susunan orang-orang ini rumit. Sebagian orang memusuhi Chu Feng, sementara lawan mereka tidak ragu untuk mendukung Chu Feng. Adik kecil, tenanglah. Apa yang akan kau lakukan jika kau jatuh ke tangan Raja Iblis Chu lagi? Tidak hanya untuk menyanyikan burung kecil, tetapi juga untuk dijual. Seseorang menggodaku. Orang suci Ziluan merasa malu dan berkata, aku hanya sedikit gugup saat itu, jadi aku menunjukkan kelemahan. Sekarang, apakah dia akan muncul lagi? Aku mencari seseorang untuk membunuhnya. Pada saat ini, pemandangannya agak sunyi, karena banyak orang terkejut menemukan bahwa wajah yang dikenalnya benar-benar muncul, tepat di luar hutan persik, datang perlahan-lahan. Orang suci Ziluan, Raja Iblis Chu akan datang. Seseorang berbisik, kakak, musuh besarmu ada di sini. Seseorang mengingatkanku, ingin menakutiku. Cut, apakah aku begitu pemalu? Ziluan meremehkan dan tidak menoleh ke belakang. Dia cukup tenang, Ziluan, dia benar-benar datang. Seseorang berbisik. Ziluan dengan bangga mengangkat dagunya yang seputih salju, mencibir, sama sekali tidak mempercayainya, dan berkata, beraninya dia datang pada kesempatan ini. Cut, apakah kamu datang ke sini untuk menyapaku? Kemudian Chu Feng melangkah keluar dari hutan persik dan pergi ke hutan. Dia tidak menunjukkan niat membunuh, tetapi tersenyum lembut kepada semua orang dan mengangguk. Untuk sesaat, orang-orang tidak memulai karena ini. Mereka semua datang. Jika mereka benar-benar ingin berburu, dia tidak terburu-buru. Kemudian Chu Feng diam-diam pergi ke belakang Ziluan dan menepuk bahunya. Ziluan menoleh ke belakang dan melihat wajah cerah tersenyum padanya dengan gigi seputih salju dan sebening kristal. Ah, teriak Ziluan. Suaranya sangat menyedihkan, seakan-akan dia sedang mengalami hal terburuk. Suaranya mencabik-cabik jantung dan paru-parunya, menusuk sumsum tulangnya, dan wajah mungilnya pucat pasi, bagaikan selembar kertas putih. Kemudian, dia sangat sederhana, cantik, pupil matanya mengecil, dia mendongak, memutar bola matanya yang putih dan pingsan. Itu karena dia terlalu takut. Pada pandangan pertama, melihat Chu Feng, dia memilih untuk pingsan dengan tegas tanpa ragu-ragu. Dia sangat sederhana, bodoh dan berbaring telentang. Orang-orang tercengang dan pingsan. Baru saja dia masih berbicara keras dan bersumpah bahwa dia tidak takut pada Chu Feng, dan mengejeknya bahwa dia datang ke sini untuk menyapa. Akibatnya, dia sangat tidak berguna sehingga dia melihatnya. Baik Tianyin Shenjiao milik Jiling atau Tanah Suci Xianle milik Lan Xi, mereka semua memiliki reputasi tinggi. Secara khusus, Lan Xi menarik perhatian para orang suci pada konser pertamanya setelah debutnya. Setelah diidentifikasi, dia memiliki suara alami yang sempurna, yang merupakan suara yang paling diinginkan oleh departemen. Suaranya dapat beresonansi dengan jiwa dan menyatu. Baik itu pengembangan diri atau menyanyikan himne untuk meningkatkan jiwa orang lain, efek dari bakat ini sangat menakjubkan. Selain itu, Lan Xi memiliki penampilan yang luar biasa,
dengan postur ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh serta penampilan bulan yang tertutup dan malu akan bunga, sehingga dia menjadi bintang yang sedang naik daun begitu dia memulai debutnya. Selama dia menyanyikan himne, ada kursi yang penuh. Sungguh menakjubkan bahwa dia selalu menjual habis tiket lebih awal. Tentu saja, ini juga semacam latihan baginya. Sangat bermanfaat bagi orang lain dan dirinya sendiri untuk meredam jiwanya sendiri dengan memanfaatkan nyala api spiritual yang kuat dari semua orang di konser. Chu Feng bodoh. Di bumi, dia adalah seorang penyanyi dengan potensi besar. Jelas, Lan Xi merasakan matanya. Sebenarnya, dia telah mengamati Chu Feng. Dia melihat bahwa matanya begitu panas. Meskipun dia melirik dalam kegelapan, dia tersenyum manis di wajahnya. Chu Feng merasa bahwa jika puisi biru itu dijual, itu pasti akan mendapatkan koleksi rahasia yang lebih menakjubkan. Karena dia menerima buku yang mendekati akhir dunia, dia merasakan manisnya dan ingin mengambil cerita lain. Dia datang ke pulau itu untuk berburu, menekan putra-putra dewa dan orang-orang suci yang seharusnya berurusan dengannya, dan kemudian menjual semuanya. Dia telah berencana untuk menjadi pedagang manusia yang terkenal dalam waktu dekat. Lan Xi bertanya kepadanya mengapa dia tersenyum begitu bahagia. Chu Feng menjawab dengan serius, dengan sungguh-sungguh dan berkata, saya seorang pemburu bintang. Saya sangat senang melihat peri puisi biru. Perut ungu Luan Fei, sangat dibenci, pemburu bintang. Saya ingin memburu bintang-bintang. Pedagang ini pasti bintang baru di tanah suci Xianle. Saat itu, Fu Huang membuka mulutnya dan mengobrol dengan Chu Feng. Tidak ada kemarahan. Semuanya tenang dan alami. Akhirnya, Fu Huang menghela nafas, saudara Chu, pergi dan pilih kuburan sesegera mungkin, ada dewa-dewi muda di 10 universitas terbaik. Jika kau ingin mati, lebih baik kau mempersiapkan diri untuk kehidupan setelah kematian lebih awal. Nada bicara ini sungguh bukan kesombongan biasa. Jika Anda sangat membencinya, Anda akan menginginkan Chu Feng mati. Itu sungguh sombong sampai batas tertentu. Meskipun orang yang mengatakan ini adalah dewa muda di 10 besar, Fu Huang hanya bertanggung jawab untuk memberitahu. Ia juga menyarankan agar Chu Feng memilih kuburan untuk mencerminkan pandangannya sendiri. Fu Huang berkata, saudara Chu, saya sungguh tidak menyukai Anda. Dewa kecil menginginkan Anda mati. Diperkirakan Anda tidak memiliki harapan. Buatlah pengaturan sesegera mungkin. Namun, ia lebih lanjut menekankan bahwa ia hanya menyampaikan bahwa semuanya hanya dikatakan oleh dewa muda dan sikap dewa kecil. Orang-orang terkejut. Salah satu dari 10 dewa muda hanya berbicara. Apa artinya ini? Saya khawatir Chu Feng benar-benar tidak memiliki cara untuk hidup. Siapa yang mampu membayar 10 besar? Konstan sejak zaman kuno, ortodoksi semacam ini adalah yang tertinggi dan tidak dapat disentuh pada hari kerja. Keturunan langsung dari 10 besar. Latar belakangnya terlalu mengerikan. Dia seperti naga raksasa yang muncul di langit. Dia sesekali muncul dan melihat ke bawah ke tanah. Kali ini, dia menatap mangsa di tanah untuk membunuhnya. Bagi banyak orang, jaraknya terlalu jauh dan tidak ada persimpangan. Tapi kali ini, naga raksasa di langit, dewa muda, tidak senang dengan Chu Feng dan berbicara seperti ini secara terbuka. Jelas, sama sekali tidak ada ruang untuk pemulihan. Jika Chu Feng tidak mati, apa wajah dewa kecil itu? Orang-orang menghisap AC. Sebelumnya, mereka mengira Chu Feng kuat dan sombong, seperti iblis besar, tetapi sekarang tampaknya dia akan segera mati, yang sedikit menyedihkan. Dibandingkan dengan 10 dewa muda teratas, itu benar-benar tidak adil. Di mata orang-orang ini, Chu Feng adalah sebuah tragedi, dan akhirnya sudah ditakdirkan. Bahkan jika Chu Feng diukir dari tanah liat dan kayu, dia juga memiliki 3 titik asap dan kemarahan. Seorang dewa muda yang disebut hanya berani mengatakannya dan memintanya untuk mati secara langsung. Katakan padanya, dia kentut. Seberapa jauh gangguan adiknya, seberapa jauh dia bisa menjauh dariku. Biarkan dia datang ke bumi untuk menemukanku, dan aku akan menamparnya sampai mati. Kata Chu Feng, dia tidak pernah menjadi tuan yang marah, belum lagi bahwa yang disebut dewa muda ingin dia mati secara terbuka. Apa yang lebih sopan, bahkan jika dia benar-benar kalah dan bukan lawan, menurut gayanya, dia pasti tidak akan menundukkan kepalanya karena malu. Terlebih lagi, dalam hal ini, bahkan jika dia lembut, dewa kecil ingin dia mati, yang akan lebih menindas. Semua orang tercengang. Chu Feng berkata begitu keras.
Ini untuk bertarung sampai akhir dan ingin bertarung dengan Dewa Muda. Selama bertahun-tahun, hal-hal lama menjadi berdebu. Dalam banyak waktu, tidak ada yang berani menantang 10 garis keturunan teratas, karena terlalu sulit. Fu Huang sangat tenang, seperti mengantisipasi reaksinya. Yang lain tidak tenang dan berbisik-bisik serta berbicara. Ini adalah peristiwa besar. Mereka benar-benar menantikan Dewa Muda itu datang ke bumi untuk melihat betapa mempesonanya dia. Kamu, jadi tidak ada ruang untuk bersantai. Seharusnya, tidak ada cara untuk hidup. Ziluan berkata dengan gugup. Dapat dilihat betapa dia tidak menghargai Chu Feng. Sedangkan yang lain, pandangannya lebih berat sebelah, jauh lebih intens daripada Ziluan. Beberapa orang menunjukkan warna yang berbeda dan memandang Chu Feng seperti orang mati. Sebelumnya, beberapa orang tidak puas dan sangat memusuhi dia, tetapi sekarang mereka tidak mampu bersikap kejam. Tunggu saja untuk melihat pengikut 10 Dewa Muda teratas melenyapkan Chu Feng. Ya, mereka tidak berpikir bahwa dewa kecil itu akan memiliki terlalu banyak persimpangan dengan Chu Feng. Pikirkan baik-baik, karakter-karakter itu seharusnya tidak muncul. Seseorang akan membantunya melakukan semua ini. Di belakang para Dewa Muda, tidak hanya ada banyak monster tua yang menjaganya, tetapi juga sosok-sosok menakjubkan dari rekan-rekannya yang merupakan pengikutnya dan tidak akan meninggalkan mereka. Orang-orang muda dengan kualifikasi itu, yang ditempatkan di dunia luar, jelas merupakan seorang jenius, yang tidak dapat dibandingkan dengan para evolusionis biasa. Kamu dapat hidup jika kamu menyinggung para santo karena mereka tidak dapat datang ke planet ini, tetapi dewa kecil tidak memiliki batasan ini. Selama dia mau, dia dapat menyeberang. Di antara para evolusionis pada tingkat yang sama, orang seperti itu adalah dewa, yang berkuasa dan tak terkalahkan. Seseorang berkata demikian. Chu Feng menghela napas dan melihat ke laut biru di luar pulau. Beberapa orang tampak berbeda dan mengira dia menyadari keseriusan situasi tersebut. Sayangnya, kamu tidak dapat menundukkan kepala. Sudah terlambat. Tidak mungkin untuk menarik kembali apa yang dikatakan oleh dewa muda dewasa itu. Seseorang mengejek. Chu Feng menghela napas lagi, membuka mulutnya dan berkata, aku ingin membunuh beberapa dari 10 pewaris garis keturunan teratas untuk membuat mereka jujur. Untuk sesaat, banyak orang menjadi ketakutan. Dia mendesah di sana, tidak khawatir, tetapi memikirkan sesuatu yang lain. Pada masa itu, tidak ada yang membunuh mereka. Mereka menundukkan kepala dan mengakui kekalahan. Mengapa saya tidak bisa melakukannya? Chu Feng bertanya balik, tampak sangat biasa. Dia tidak menganggap hal sebesar itu sebagai masalah. Semua orang tampak aneh. Seberapa besar hatinya. Dalam sekejap, orang-orang memikirkan sebuah nama, Iblis. Beberapa waktu lalu, kisah emas, Iblis menjadi abadi, diaktifkan kembali pada platform hewan asli, mengungkap beberapa hal lama, yang benar-benar menimbulkan sensasi hebat. Dilaporkan bahwa ini adalah seorang wanita yang membuat kagum suatu era dan memaksa rekan-rekannya di 10 besar dunia bintang untuk menundukkan kepala. Dia bangga dengan langit berbintang dan bersinar terang di atas semua lawannya. Jangan berpikir Anda memiliki gaya iblis. Hanya ada satu orang seperti itu, yang lahir di era paling cemerlang di planet ini. Sedangkan Anda lahir di periode paling gelap di planet ini. Dari kultivasi hingga sumber daya hingga lingkungan yang tak terkalahkan. Anda jauh dari kata cemerlang dalam kegelapan. Beberapa orang menggelengkan kepala dan bersikap relatif netral. Mereka tidak memiliki permusuhan terhadap Chu Feng, tetapi mereka tidak berpikir dia dapat menciptakan keajaiban. Faktanya, tidak ada orang normal yang akan berpikir bahwa selama periode kemunculan kembali, Chu Feng memiliki komunikasi yang hangat dengan Lan Xi. Ziluan dapat melihat dengan jelas. Mata orang ini bersinar. Dia ingin menculik. Dia benar-benar menantikan konsekuensi dari Lan Xi, bintang baru yang terkenal di langit berbintang, yang pernah diculik oleh Chu Feng, dibawa ke pelelangan, atau ditinggalkan sendiri. Gadis yang sombong ini sekarang sedikit hitam dan putus asa. Lan Xi telah dirampok, menyebabkan gelombang di langit berbintang karena takut dunia tidak akan kacau. Selama periode ini, Chu Feng juga berbicara dengan Fu Huang. Yang mengejutkannya, meskipun pria ini sangat kuat dan memiliki hubungan dengan keluarga dewa, dia sangat damai dan tidak membuatnya jijik. Chu Feng berkata, Saudara Fu, kata-kata boros dalam namamu sangat bagus. Itu adalah tahun-tahun yang cukup lintas bagian dan menekan tren zaman kuno dan modern.
Mereka kuat dan agung serta mendominasi selama ribuan tahun. Fu Huang tidak dapat dijelaskan. Bisakah Huang menjelaskan ini? Chu Feng menepuk pundaknya dan berkata, sayangnya, kata Fu ditambahkan di depan kata Huang, yang sangat mengurangi makna dewa dan menghancurkan konsepsi artistik. Anda mungkin berakhir dengan akhir yang buruk. Bahkan jika Fu Huang sangat acuh tak acuh dan tidak memiliki kegembiraan atau kekhawatiran, dia menjadi sedikit hitam dan pergi. Lan Xi tersenyum dan menyeret gaun biru laut di tanah hijau. Jika bunga dewa biru mekar, dia menawan dan cantik. Dia tersenyum dan berkata, saudara Chu tidak tahu. Fu Huang Shenzi akan bertarung dengan iblis Yuan sekarang. Sungguh sial bagimu untuk mengatakan ini saat ini. Di antara orang-orang ini, Fu Huang, Su Liang dan Yuan Mo memiliki kekuatan terkuat, dan Lan Xi dan Jiling memiliki kekuatan spiritual yang paling menakjubkan. Putra Dewa Fu Huang tiba-tiba ingin berduel dengan iblis Yuan, yang menyebabkan sensasi. Namun, orang-orang segera merasa lega bahwa metode napas keluarga Fu Huang lahir dari metode napas dewa. Akibatnya, itu dinamai catatan dewa membantai iblis. Itu telah menjelaskan masalahnya dan memiliki musuh besar dengan iblis. Sayang sekali perang ini tidak terbuka dan orang-orang tidak diizinkan untuk menontonnya. Keduanya bertarung dengan sengit di wilayah laut yang jauh, mengaduk ombak yang menjulang tinggi dan tidak membiarkan yang lain mendekat. Yang lain mudah dikatakan, mereka sangat patuh dan tidak berani mengganggu. Su Liang sangat pendiam dan tidak pergi menonton pertempuran. Chu Feng tentu saja ingin melihat apa yang terjadi. Akhirnya, dia meninggalkan pulau itu, menginjakan kaki di laut dan mengejar masa lalu sepanjang jalan. Dia ingin melihat cara mereka. Sayangnya, sudah terlambat. Meskipun pertempuran itu sangat sengit, itu tidak berlangsung lama, karena keduanya habis-habisan dan menggunakan cara terkuat untuk memperebutkan tongkat pembunuh. Butuh waktu lama untuk memutuskan hasilnya. Akibatnya, mereka melihat darah mereka dalam sekejap, dan pertempuran pun berakhir. Fu Huang menang, tetapi dia memiliki banyak bekas darah di tubuhnya. Dia terluka parah dan tidak boleh bertarung lagi. Adapun iblis Yuan, wajahnya pucat dan lukanya lebih serius. Ketika dia berjalan di laut, dia terguncang dan jatuh ke laut beberapa kali. Jangan khawatir, saudara Yuan Mo. Chu Feng datang, sejalan dengan pandangan bahwa evolusionis yang tidak baik dengan keluarga dewa adalah seorang teman, dia melepaskan niat baik. Pergi, apa kabar? Aku tidak bisa dekat denganmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata, Yuan Mo membuat wajah Chu Feng tenggelam. Dia melepaskan niat baiknya dan ingin saling dekat. Akibatnya, iblis Yuan penuh dengan keliaran dan mata dingin. Dia menutup mata terhadap cabang zaitunnya dan berbicara seperti ini untuk mempermalukan Chu Feng. Kemudian pertempuran pecah. Mungkin, itu tidak bisa disebut pertempuran. Tubuh iblis Yuan rusak parah dan membahayakan hidupnya. Dia terhuyung-huyung ketika dia bertemu Chu Feng yang marah, yang benar-benar sedikit menyedihkan. Dia ditekan dan hampir terbunuh. Di pulau itu, banyak orang pergi ke laut dan tercengang ketika mereka melihat pertempuran di depan. Itu tidak bisa dipercaya. Bukankah itu pertarungan antara Fu Huang dan iblis Yuan? Tetapi saat ini, Chu Feng mengalahkan iblis Yuan dan mengejarnya sepanjang jalan, dengan darah berceceran di mana-mana. Sesaat, semua orang merasa pusing. Bab berikutnya, bab siang, tidak dapat diperbarui hingga malam hari. Saya benar-benar pusing di siang hari, yang memengaruhi tidur saya. Baiklah, saya harus segera mengatasinya. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, wajahnya pucat dan lukanya lebih serius. Ketika dia berjalan di laut, dia terguncang dan jatuh ke laut beberapa kali. Jangan khawatir, saudara Yuan Mo. Chu Feng datang, sejalan dengan pandangan bahwa evolusionis yang tidak baik dengan keluarga dewa adalah seorang teman, dia melepaskan niat baik. Pergi, apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa dekat denganmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata Yuan Mo membuat wajah Chu Feng tenggelam. Dia melepaskan niat baiknya dan ingin saling dekat. Akibatnya, iblis Yuan penuh dengan keliaran dan mata dingin. Dia menutup mata terhadap cabang zaitunnya dan berbicara seperti ini untuk mempermalukan Chu Feng. Kemudian pertempuran pecah. Mungkin, itu tidak bisa disebut pertempuran. Tubuh iblis Yuan rusak parah dan membahayakan hidupnya. Dia terhuyung-huyung ketika dia bertemu Chu Feng yang marah, yang benar-benar sedikit menyedihkan.
Dia ditekan dan hampir terbunuh. Di pulau itu, banyak orang pergi ke laut dan tercengang ketika mereka melihat pertempuran di depan. Itu tidak bisa dipercaya. Bukankah ini pertarungan antara Fu Huang dan Yuan Demon? Namun saat ini, Chu Feng menghajar Yuan Demon dan mengejarnya habis-habisan, darah berceceran di mana-mana. Untuk sesaat, semua orang merasa pusing. Bab selanjutnya, bab siang, tidak dapat diperbarui hingga malam hari. Saya benar-benar pusing di siang hari, yang memengaruhi tidur saya. Baiklah, saya harus segera mengatasinya. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami, wajahnya pucat dan lukanya lebih serius. Ketika dia berjalan di laut, dia terguncang dan jatuh ke laut beberapa kali. Jangan khawatir, saudara Yuan Mo. Chu Feng datang, sejalan dengan pandangan bahwa evolusionis yang tidak baik dengan keluarga dewa adalah seorang teman, dia melepaskan niat baik. Pergi. Apa yang aku lakukan? Aku tidak bisa dekat denganmu. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kata-kata Yuan Mo membuat wajah Chu Feng tenggelam. Dia melepaskan niat baiknya dan ingin saling dekat. Akibatnya, iblis Yuan penuh dengan keliaran dan mata dingin. Dia menutup mata terhadap cabang zaitunnya dan berbicara seperti ini untuk mempermalukan Chu Feng. Kemudian pertempuran pecah. Mungkin, itu tidak bisa disebut pertempuran. Tubuh iblis Yuan rusak parah dan membahayakan hidupnya. Dia terhuyung-huyung ketika dia bertemu Chu Feng yang marah, yang benar-benar sedikit menyedihkan. Dia ditekan dan hampir terbunuh. Di pulau itu, banyak orang pergi ke laut dan tercengang ketika mereka melihat pertempuran di depan. Itu tidak bisa dipercaya. Bukankah ini pertarungan antara Fu Huang dan Yuan Demon? Namun saat ini, Chu Feng menghajar Yuan Demon dan mengejarnya habis-habisan, darah berceceran di mana-mana. Untuk sesaat, semua orang merasa pusing. Bab selanjutnya, bab siang, tidak dapat diperbarui hingga malam hari. Saya benar-benar pusing di siang hari, yang memengaruhi tidur saya. Baiklah, saya harus segera mengatasinya. Yuan Demon, seorang pemuda kuat berambut hitam, tampak seperti binatang buas, liar dan memberontak. Di langit luar angkasa, dia terkenal dan mengerikan. Dia pernah membunuh seorang putra dewa dengan setetes darah ajaib. Dia pernah menerobos masuk ke sebuah planet sendirian dan menaklukkan semua penduduk asli. Di usia muda, dia sudah memiliki bintang. Dia bahkan bertaruh dengan beberapa orang suci. Satu orang memenangkan sekelompok orang, yang mengguncang langit berbintang. Dia menyebutkan bahwa kesannya liar, dingin, dan kuat. Di mata banyak orang, dia tak terkalahkan. Bahkan di Fu Huang, varian metode pernapasan pamungkas, catatan dewa membunuh iblis, dikenal sebagai putra dewa. Sulit untuk melawan dan tidak dapat membunuh iblis Yuan. Keduanya telah beberapa kali berduel, tetapi Bo Zong tidak. Namun, sekarang, apa yang dilihat orang? Iblis Yuan sangat menyedihkan sehingga dia dipukuli. Ya, ini bukan lagi pertarungan, tetapi pemukulan sepihak. Iblis Yuan, yang dikenal sebagai iblis Tianzong, memiliki darah muncrat dari mulut dan hidungnya dan mata bengkak. Dia dipukuli hingga matanya hitam. Dia terus menyemburkan darah dari mulutnya dan terhuyung mundur. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Orang-orang tercengang dan menganggapnya terlalu aneh. Itu sangat tidak nyata dan tidak nyata. Itu adalah iblis Yuan. Satu orang bisa membunuh sekelompok elit sejawat, tetapi sekarang, dia dianiaya menjadi seekor anjing. Bang! Chu Feng menendangnya keluar, dan iblis Yuan terbang keluar seperti karung pasir sejauh bermil-mil, menghantam laut dan memercikkan ombak setinggi 300 meter. Pribumi, iblis Yuan menjadi gila, sungguh memalukan. Dia dipukuli dengan sangat keras, jantungnya hancur, dan matanya merah. Pamantu, Chu Feng meledak dan minum. Dia melompat beberapa mil jauhnya, menyelam dari udara dan menghantam laut dengan satu pukulan. Ledakan, air laut tenggelam. Permukaan laut berwarna putih sejauh bermil-mil. Itu terjepit ke bawah, lalu terbakar, dan meledak dengan keras. Itu hampir memperlihatkan dasar laut. Meskipun Yuan Devil berusaha sekuat tenaga untuk melawan, dia tetap terdesak ke laut, berdarah di sekujur tubuh, kulitnya retak, dan akhirnya dilarikan ke laut. Dia menderita pukulan berat, memuntahkan lebih dari selusin suap darah, matanya tajam, dan berkata, "Kamu berani menghinaku. Bagaimana jika aku mempermalukanmu?" Chu Feng bergegas mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dia langsung mengangkat kaki lainnya dan melangkah ke udara menuju Yuan Devil. Yuan Devil sangat marah sehingga seluruh orang itu akan meledak. Pihak lain berani menginjaknya dengan satu kaki, yang merupakan penghinaan baginya. Namun, dia benar-benar tidak berani menghadapi serangan itu. Dia menggerakkan tubuhnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, karena ketika dia melawan kelaparan, kedua belah pihak terluka. Sekarang dia tidak ingin bertarung dengan keras. Bang! Akhirnya, ketika kaki itu datang, dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Dia terbang menyamping dan jatuh ke laut lagi, berlumuran darah. Orang-orang terkejut. Apakah Chu Feng melawan langit? Setan Yuan yang ditekan oleh satu orang tidak memiliki emosi. Ini menakutkan. Tidak terbayangkan. Chu Feng membersihkan setan Yuan. Setan Yuan, iblis dengan bakat langka, telah mencapai sedikit keterampilan sihir dan dapat menekan semua jenis orang suci. Jadi dia kalah. Orang-orang gempar. Mereka telah mendengar semua jenis legenda tentang setan Yuan. Mereka telah membuat prestasi yang cemerlang, tetapi sekarang mereka dipukuli dengan keras. Lebih baik bertemu daripada menjadi terkenal. Kekuatan Fu Huang terkenal. Apakah begitu tak tertahankan bagi setan Yuan yang bisa setenar dia? Tulang-tulang setan Yuan patah, dan dia memanjat keluar dari laut dengan susah payah. Mendengar ini, dia langsung memuntahkan 3 suap darah. Dia merasa bahwa dia benar-benar tertindas. Semua tentang dia yang kalah. Hatinya dipenuhi dengan kemarahan. Dia yakin bahwa jika ada perang yang adil, dia tidak akan kalah. Chu Feng, apakah kamu ingin menghadapinya? Manfaatkan bahaya orang lain. Setelah pertempuran sengit antara aku dan Fu Huang, serang dan bunuh saat energinya habis. Keterampilan apa itu? Jika kamu seorang karakter, bertarunglah denganku secara terbuka. Yuan Mo meraung. Dia benar-benar cemas. Jika dia terus seperti ini, dia akan dibunuh hidup-hidup. Aborigin itu merawatnya dengan tidak manusiawi untuk tujuan ini. Orang-orang tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi dan menghela nafas. Kalau tidak, mereka benar-benar ketakutan. Itu adalah iblis Yuan yang sedang dipukuli. Kamu banyak bicara omong kosong. Jika kamu kalah, kamu kalah. Jika aku menghisap mulutmu, kamu menghisap mulutmu. Ini kenyataannya. Alasan apa yang kamu cari? Kata Chu Feng. Dia tampak tenang dan berpura-pura dalam hati. Iblis Yuan memuntahkan darah lagi. Aborigin itu menyikat prestasinya. Jelas bahwa dia sengaja meremehkannya dan mempromosikan dirinya sendiri. Setelah Perang Dunia Pertama, dia tersandung dan diserang dengan panik oleh orang aborigin ini. Dia tidak bisa menjadi lawan. Dia jauh lebih buruk daripada saat dia berada di masa jayanya. Sialan kamu. Mulut Yuan Mo berdarah dan matanya dingin. Kamu pantas mendapatkannya. Chu Feng tampak marah. Sekarang dia bahkan lebih marah daripada Yuan Devil. Dia menyelam lagi, mengejar Yuan Devil dan memukulinya. Dia mematahkan kepalanya dan darahnya, mematahkan beberapa tulang dada, dan akhirnya terbang ke langit seperti kantong kain dan jatuh ke laut. Belum lama ini, Chu Feng menyapa Yuan Mo dan melepaskan niat baiknya. Namun, dia dipermalukan dan menyuruhnya berguling, mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk mendekat. Dan sekarang, perubahannya luar biasa. Melihat iblis Yuan sangat ingin melarikan diri dan ingin pergi dari sini, Chu Feng pun menghentikan minumannya dan berkata, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Kemudian, dia melakukannya, menyelam ke dalam laut, memegang pilar kuningan setebal ember, tumpukan naga pengunci di tangannya, dan menghantamkannya ke iblis Yuan. Bang-bang! Chu Feng tewas. Pada saat ini, iblis Yuan menjerit. Bahkan jika dia seorang pahlawan, dia juga ingin mengutuk dan memarahi penduduk asli yang biadab ini. Iblis Yuan tidak hanya kakinya didiskon, tetapi juga tulang rusuk dan lengannya menjadi lunak. Dia menderita kerusakan berat, dan semua tulangnya patah dan uratnya patah. Kaki anjing yang patah. Iblis Yuan sangat menyedihkan. Kakinya patah. Seluruh orang tidak dapat melarikan diri jika dia ingin melarikan diri. Raja Iblis Chu benar-benar kejam. Sekelompok orang kagum dan terkejut. Kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati. Yang satu disebut Iblis Yuan dan yang lainnya disebut Raja Iblis Chu. Yang terakhir jelas merupakan pemimpin iblis. Iblis Yuan akan bernasib buruk saat bertemu dengannya. Seseorang memaksakan penjelasan. Iblis Yuan menjadi gila. Kurasa dia sendirian. Dia pernah memburu planet kehidupan yang jauh lebih kuat dari bumi saat ini.
memburu dan membunuh makhluk-makhluk di alam visualisasi di sana, dan akhirnya memanen bintang untuk mencapai mitos. Dia bernyanyi sepanjang jalan dan menghadapi putra-putra dewa dan orang-orang suci lainnya. Selama dia mau melakukannya, dia pasti bisa menangkap dan membunuh. Dia tidak pernah begitu sengsara dalam hidupnya. Kali ini, aku memotong jalanku dan menyeberangi perbatasan ke bumi. Aku ingin menemukan solusi rahasia iblis sejati primitif di relik tertentu. Akibatnya, aku hampir dihancurkan oleh seorang aborigin tanpa hasil. Ah, teriaknya, siapa nama hantu itu? Jika kau berteriak lagi, aku akan segera menjualmu. Chu Feng mengancam. Hasil akhirnya adalah Chu Feng kembali ke hutan bunga persik dengan iblis Yuan yang terluka parah. Itu adalah kekacauan yang ganas. Iblis dirampok dengan cara ini. Bunga sakura di hutan persik berwarna-warni, dan iblis Yuan acak-acakan. Chu Feng melemparkannya ke bawah pohon persik. Dia minum sendiri. Pada saat ini, ketika orang-orang menatapnya, mata mereka berubah. Itu terlalu kejam, mengerikan sekali melempar iblis Yuan seperti ini. Ziluan awalnya senang karena dia memiliki hubungan dengan Fu Huang. Kakaknya Zixiao, seorang jenius dari istana Hunyuan, memiliki beberapa koneksi dengan Fu Huang. Fu Huang telah berjanji untuk membantunya dan tidak akan membiarkannya diganggu dan menonjol untuknya. Ziluan tidak pergi menonton perang tadi. Dia tidak tahu situasinya. Sampai sekarang, melihat kembalinya Chu Feng, dia membersihkan iblis Yuan. Dia tiba-tiba layu. Kemudian dia meninggalkan Fu Huang dengan jujur dan berjalan ke Chu Feng. Jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Buka mulutmu. Tidak, iblis Yuan sangat menyedihkan sehingga mereka harus dijual. Saudara Fu Huang, jangan ikut campur. Jika dia menemukan alasan untuk menangkapmu dan menjualnya, aku akan merasa bersalah. Kata-kata Ziluan membuat Fu Huang tercengang. Apakah dia begitu tak tertahankan? Sungguh tidak masuk akal. Namun, setelah melihat situasi iblis Yuan saat ini, Fu Huang memutuskan untuk diam dan merawat lukanya terlebih dahulu. Jika perahu terbalik di selokan, dia akan sangat menderita. Di pulau itu, ada sensasi. Mereka yang tidak pergi menonton perang tadi terkejut. Melihat akhir iblis Yuan, banyak orang sangat kesal. Chu Feng, jika kamu seorang pria, biarkan aku pergi. Ketika aku sembuh, kita akan bertarung dengan adil. Kata Yuan Mo di sana, menggertakkan giginya. Mereka telah menjadi tawanan. Jika mereka masih menentangku seperti ini, mereka berutang padaku. Kata Chu Feng, berderak dengan ketukan yang kuat. Menurut iblis Yuan, pukul dengan keras. Sekelompok orang ketakutan. Mereka semua mengatakan bahwa seorang sarjana dapat dibunuh dan tidak dipermalukan, tetapi Chu Feng. Menindasmu tidak dibahas. Tidak peduli siapa dirimu atau iblis Yuan. Tidak dibahas untuk bertarung terlebih dahulu. Chu Feng, jika kamu memperlakukanku seperti ini, kamu akan menyebabkan masalah besar bagi dirimu sendiri dan planet di belakangmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika iblis sepertiku dipermalukan, iblis tidak akan membiarkanmu pergi. Kata Yuan Mo. Petik 2. Berisik. Chu Feng menamparnya, dan kemudian langsung masuk ke platform hewan asli untuk menjual iblis Yuan. Menurutnya, pria yang bau dan pemarah ini tidak berguna. Tetapi jika dia membunuhnya seperti ini, itu sangat disayangkan. Lebih baik menjualnya untuk koleksi rahasia, yang dapat dianggap sebagai penggunaan yang efektif. Chu Feng mengeluh dan berkata, kamu mengatakan kamu tidak cantik, dan kamu memiliki temperamen yang buruk. Kamu tidak dapat menjual dengan harga yang bagus. Segera setelah itu, platform binatang buas asli menimbulkan sensasi. Chu Feng muncul dan menaruh pesan di atasnya bahwa dia ingin menjual seorang tahanan yang sangat tidak berguna. Akibatnya, kebenaran pun terungkap ke permukaan. Orang yang dijual itu sebenarnya adalah seorang iblis Yuan, seorang iblis, seorang penyihir Tianzong. Dia masih muda. Dia telah menaklukkan planet yang lebih rendah sendirian, membunuh banyak makhluk di tingkat visualisasi, dan mengubahnya menjadi bintangnya sendiri. Yuan Mo, meskipun masih sangat muda, sudah sangat terkenal. Ya Tuhan, iblis Yuan telah dijual. Mengerikan. Apa yang bisa kukatakan? Akankah Raja Iblis Chu melawan langit? Chu Feng tahu dari pengalaman bahwa orang suci mudah dijual, dan harga putra dewa tidak terlalu tinggi dan tidak dicari, jadi dia merasa bahwa iblis Yuan tidak akan terlalu berharga. Tanpa diduga, banyak orang akhirnya bertanya tentang harganya. Chu Feng, saudara, mari kita bahas. Aku tidak membeli Yuan Devil,
tetapi aku dapat mengirimkanmu buku tentang analisis tubuh energi bunga di sisi lain. Aku hanya punya satu permintaan. Kamu memukul Yuan Devil di depan umum dan menangis untuk ayah dan ibunya. Chu Feng tercengang ketika mendengar ucapan itu. Bisakah dia melakukan ini? Yuan Devil ini benar-benar dibenci oleh orang-orang. Tanpa diduga, seseorang meminta ini dan bersedia menukar koleksi rahasia dengan kekerasan murni untuk memukulnya. Saudara Chu, aku ingin melakukan hal yang sama. Jika kamu merontokkan gigi Yuan Devil, aku ingin memberimu koleksi rahasia pertahanan pedang. Chu Feng mengangguk dengan tegas dan langsung setuju. Kemudian, dia melihat pesan itu dengan saksama dan tersenyum. Yuan Demon benar-benar dibenci. Sejumlah besar orang meninggalkan persyaratan yang sama. Yuan memarah, malu, dan marah. Dia berkata dengan marah, jika kamu menutup telepon, kamu lebih buruk dariku. Orang-orang dan dewa akan marah. Saya pulang sangat larut. Saya lelah dan ingin meminta cuti, tetapi bab terakhir mengatakan bahwa saya harus memperbarui dan menangis di malam hari. Saya hanya bisa menulis. Pembaruannya terlambat karena sudah terlalu larut ketika saya tiba di rumah Chu Feng curiga ketika mendengar ucapan itu. Dia bertanya kepada Luan Ungu di sebelahnya dan berkata, menurutmu begitu? Meskipun Sein Ziluan takut padanya, dia mengangguk seperti ayam mematuk nasi dan berkata, tentu saja, manusia dan dewa marah. Itu tidak masuk akal. Waktunya guntur. Chu Feng meliriknya ke samping. Betapa kesalnya itu. Dia hanya bertanya padanya sepatah kata dan mulai mengutuknya. Jadi, dia berkata dengan tenang, bernyanyilah. Ah, aku tidak bernyanyi. Sein Ziluan tampak malu dan marah. Terakhir kali, dia benar-benar malu. Dia takut padanya dan menangis. Dia berubah menjadi tubuh dan bernyanyi bahwa aku adalah seekor burung kecil sambil melarikan diri. Masih bernyanyi. Dia sedikit takut. Chu Feng menatapnya dengan penuh pembunuhan, dan kemudian menendang iblis Yuan yang dilemparkan di sebelahnya dan berkata, kamu juga bernyanyi untukku. Aku bah. Iblis Yuan sangat marah sehingga itu tidak masuk akal. Jika generasinya dari tokoh tingkat iblis dipaksa untuk bernyanyi, mereka tidak akan memiliki wajah untuk hidup. Akan lebih baik jika dia jatuh ke tanah sampai mati. Tidak, kalau begitu bunuh saja dia. Teriak Chu Feng, lalu dengan tegas menghubungi orang-orang di platform binatang buas asli. Siapapun yang ingin menonton siaran langsung dan mengalahkan iblis Yuan dapat membayar. Dia akan membiarkan iblis Yuan bekerja sama dan mengabdikan dirinya kepada kelompok orang ini. Ah, saudara, bukankah kamu setuju? Aku akan mengirimkan analisis tubuh energi bunga pantai seberang kepadamu. Kamu mengalahkan iblis Yuan di depan umum. Kamu harus jujur. Beberapa orang tidak puas. Iblis Yuan menggertakkan giginya dan dapat mengetahui tubuh asli beberapa orang. Dia berkata, Zhao Yuan, kamu bajingan, kamu dikalahkan olehku. Kamu bukan lawan. Beraninya kamu menggertakku. Chu Feng mengoreksi dan berkata, jangan memarahinya, dasar bajingan. Kamu seharusnya memarahinya dan langsung mengatakan Jun Pigi. Misalnya, katakanlah, Zhao Yuan, kamu Jun Pigi Bek. Di langit berbintang, orang-orang terdiam, dan banyak orang tertawa. Tanpa terasa, Jun Tuo Guseng berbaring dengan senjata lagi. Dia benar-benar tidak mempermalukan Chu Feng kali ini. Jelas bahwa orang pribumi itu menyerangnya. Benar saja, tak terhitung tahun cahaya jauhnya, orang bijak Jun Tuo, yang memperhatikan Chu Feng, sekarang terlihat mati rasa dan kemudian langsung hitam. Dia pikir itu benar-benar sial. Setan Yuan dikoreksi dan diperingatkan, tetapi dia sedang sekarat, siapapun yang memiliki pil penyelamat hidup, cepatlah menyelamatkan orang, dan aku akan sangat berterima kasih. Kata Chu Feng, orang-orang mengira dia telah menemukan hati nuraninya, tetapi mereka mengetahui bahwa dia akan menambahkan satu. Mereka semua pingsan dan berduka untuk setan Yuan. Namun, Chu Feng bertanya tentang binatang buas asli. Orang-orang tidak terlalu peduli dengan menambahkan permainan. Mereka hanya ingin melihat sesuatu yang baru. Di platform binatang buas asli, seseorang menghubungi Chu Feng, Saudara Chu, izinkan saya memberi Anda saran. Bukankah ada banyak putra dan orang suci di pulau tempat Anda berada? Dan tidak jauh darimu ada Lan Shi. Ini adalah bintang yang sedang naik daun di alam semesta. Ia ditakdirkan untuk menjadi sangat populer dan dapat membantumu. Chu Feng mendengar ucapan itu, melirik puisi biru yang tidak jauh dari sana, lalu mengangguk dan berkata, itu masuk akal.
Mengalahkan puisi biru secara langsung tentu akan memiliki efek yang lebih baik daripada mengalahkan iblis Yuan. Di platform binatang buas asli, pria yang menyarankan Chu Feng tercengang ketika mendengar ucapan itu, dan kemudian berteriak, "Kamu adalah binatang yang sangat jahat. Aku hanya ingin menyarankan agar kamu bekerja sama dengan Lan Shi untuk siaran langsung." Dia awalnya adalah seorang bintang. Ya, ide untuk memainkan bintang secara langsung itu benar. Kamu memiliki terlalu banyak ide. Chu Feng mengangguk dengan sungguh-sungguh untuk mengucapkan terima kasih. Pria itu tiba-tiba merasa pingsan. Kemudian, dia tidak berani melihatnya. Berkat cintanya pada Lan Shi, dia ingin menyakitinya di pulau itu. Rumputnya hijau, dan cabang-cabang pohon persik tua digantung dengan bunga-bunga segar dan lembut. Di sana disemprot dengan awan merah muda dan keberuntungan. Angin hangat bertiup, dan kelopak bunga jatuh berkeping-keping, mengguncang kecemerlangan kristal dan keharuman di mana-mana. Di pulau yang begitu damai, tenang, dan indah, beberapa hal yang elegan seharusnya terjadi, tetapi sekarang telah menjadi tempat untuk mengalahkan para jenius kosmik. Setan Yuan berlumuran darah dan berbaring di bawah pohon persik tua. Wajah Ziluan pucat, karena takut dia akan dipukuli lain kali. Gambaran itu tak terbayangkan. Wajah Chu Feng tersenyum, sangat cerah. Dia melirik Lan Shi dari waktu ke waktu. Dia cukup puas, tetapi senyumnya kurang lebih jahat. Peri biru, larilah, iblis Chu akan mengalahkanmu hidup-hidup. Di langit berbintang, seseorang mengirim peringatan kepada Lan Shi. Aliran gosip menyebabkan mendidihnya platform hewan asli. Orang-orang gempar dan tidak bisa mempercayainya. Tiba-tiba, seseorang berteriak dan mencela Chu Feng sebagai seorang maniak. Ada juga banyak evolusionis yang melolong dan menjerit. Mereka sangat bersemangat dan bersemangat. Mereka ingin melihat Raja Iblis Chu benar-benar berani melakukan gerakan khusus dan menangkap bintang kosmik. Itu adalah murid tanah suci Xianle. Bintang yang sedang naik daun di dunia nyanyian ditakdirkan untuk menjadi populer di bintang-bintang. Dia benar-benar berani. Karakter Raja Iblis Chu terlalu jahat, tapi aku menyukainya. Cepat dan tangkap bintang baru yang akan populer di alam semesta dan tayangkan langsung. Terakhir kali aku melintasi galaksi, aku hanya ingin melihat konser peri puisi biru. Akibatnya, tiketnya sudah terjual habis dan aku tidak melihat apa-apa. Aku punya mata hari ini. Iblis Chu, kamu berani menghujat dewiku. Aku tidak bisa mengalahkanmu sampai mati. Chu Feng belum mengambil tindakan apapun. Ada serigala yang melolong di platform hewan asli. Tentu saja, ada banyak yang memarahinya, yang merupakan kekacauan. Di pulau itu, bunga persik menari-nari di langit, berkilauan dan bening. Awalnya, Lan Shi adalah orang yang pendiam, dengan kulit yang lembut dan tenang. Dia tersenyum pada semua orang dengan senyum yang dangkal dan sangat manis. Namun, saat ini, wajahnya berubah, karena otaknya berkelebat, banyak kenalan yang memperingatkannya, dan dalam sekejap, dia tahu apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, dia ditakdirkan untuk menjadi bintang di alam semesta. Begitu dia tampil, kemanapun dia pergi akan penuh dengan orang. Jika dia terlibat dalam hiburan, dia harus keluar masuk kediaman orang bijak, dan berteman dengan penganut Tao yang paling ortodoks dan pewaris tahta. Oleh karena itu, dia sangat memperhatikan citranya. Bahkan ketika dia pensiun di masa depan, dia pasti akan menikah dengan keluarga kaya dan menjadi pendamping Tao dari keturunan orang suci. Sekarang, tiba-tiba mendengar bahwa iblis di depannya akan menargetkannya, dan kedalaman mata indah Lan Shi segera melintasi cahaya ilahi. Sebenarnya, Chu Feng sedang berjuang. Meskipun dia memiliki ide itu di dalam hatinya, dia benar-benar malu untuk memulai. Bagaimanapun, Lan Shi tidak mengganggunya saat ini. Jika iblis piksel begitu liar sehingga dia akan membiarkan Chu Feng berguling begitu dia bertemu, tidak ada yang perlu dikatakan. Naik dan pukul dia secara langsung. Setan Yuan masih tergeletak di tanah, sekarat, dan tidak ada yang terlihat seperti dia dipukuli. Chu Feng tampak seperti ini, matanya melayang, dan dia menatap Lan Shi dari waktu ke waktu. Tiba-tiba, semua orang merasa bahwa dia akan bergerak. Bahkan Lan Shi sendiri berpikir bahwa mata iblis itu ganas dari waktu ke waktu, yang ditujukan padanya dan tampaknya tidak dapat dimaafkan baginya. Dia memiliki postur seperti ikan yang tenggelam dan angsa yang jatuh, penampilan seperti bulan yang tertutup dan malu akan bunga, ditambah dengan suara alam yang sempurna, ditakdirkan untuk segera populer di bintang-bintang.
Tujuan akhirnya adalah dunia bintang 10 teratas. Dia mungkin menikahi Daozi dan Tianxianzi, dan tidak ingin terkontaminasi dengan angin Chu dan mencemari reputasinya. Kemudian, Lan Xi membuat langkah yang menentukan. Dia anggun dan memiliki senyum yang manis. Dia bisa disebut kecantikan nasional. Melihat bintang-bintang, dia adalah kecantikan yang langka, tetapi pembunuh yang tiba-tiba memiliki kekuatan yang mengerikan. Sebuah gambar yang rusak terbentang, seperti gambar gunung dan sungai. Ada gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang kuat, hutan dan rawa-rawa yang tak terbatas yang terkunci oleh awan. Itu berubah menjadi pemandangan nyata, ditutupi oleh angin Chu dan ditekan. Taklukkan iblis, puisi biru menegur. Untuk sesaat, dia berburu dengan gaun birunya, menonjolkan lekuk tubuhnya, menjadi semakin cantik dan berdiri di udara. Meskipun setengah dari gulungan gambar yang dia korbankan sudah busuk, sisanya bersinar. Itu masih menekan Chu Feng dan membawanya masuk. Adegan itu mengerikan. Perkembangan yang cepat dari hal-hal itu berada di luar harapan semua orang. Sebelum Raja Iblis Chu mulai, Lan Xi tiba-tiba mendapat masalah dan berhasil. Tidak ada keraguan bahwa Lan Xi melakukan serangan yang menentukan untuk menekan Chu Feng dan menyebarkannya ke langit berbintang. Bahkan Yuan Iblis, yang dapat berburu ke sebuah planet, dipukuli dengan keras, tetapi Lan Xi menaklukkan iblis seperti ini, yang tidak diragukan lagi brilian. Dia layak menjadi dewi dalam pikiranku. Meskipun dia terlihat sangat mempesona, begitu dia membuat keputusan, dia begitu tegas dan berani sehingga dia bahkan mengambil Raja Iblis Chu. Sungguh tak terduga, semua orang takut melakukannya, tetapi peri puisi biru muncul dari kerumunan sendirian. Dia benar-benar anggun. Panggung hewan asli dalam kekacauan dan mendidih ke surga. Beberapa orang menyesal karena tidak melihat Chu Feng menangkap keindahan yang luar biasa, tetapi dia menekannya. Awalnya, beberapa orang ingin menawar penyanyi baru. Mereka yang menyukai puisi biru terkejut pada awalnya, dan kemudian bersukacita, merayakan dengan gembira dan memujinya sebagai sebuah pukulan jenius. Jelas, gulungan gambar itu aneh. Itu adalah pembunuh besar. Itu tidak dapat dibawa dari jalan bintang. Itu digali dari relik di suatu tempat di bumi. Sayangnya, sebagian besarnya membusuk. Kalau tidak, sangat sulit untuk membayangkan betapa kuatnya itu dulu. Di pulau itu, di hutan Persik, semua orang terkejut. Bahkan Iblis Yuan sangat menderita, tetapi puisi biru yang indah berhasil, yang membuat sekelompok orang berteriak. Dalam gambar, Chu Feng ditekan oleh gunung, membawa gunung, dan tulang-tulangnya berderit. Dia bersenandung pelan, seluruh tubuhnya bersinar, menjalankan metode pernapasannya, melawan gunung-gunung dan mengusirnya. Namun, di gunung itu, ada segel-segel tua yang bersinar, yang segera meningkatkan tekanannya, daging dan darahnya hampir pecah, dan pori-porinya berdarah. Bangun, Chu Feng minum banyak-banyak. Selama metode pernapasan itu bekerja, mulut dan hidungnya memuntahkan kabut putih, energi seluruh tubuhnya mendidih, dan tubuhnya berkilauan dan bersinar, bahkan rambutnya. Bang! Akhirnya, dia menghancurkan gunung itu. Seperti Dewa Iblis, dia bergegas naik dari tanah dan debu, dan matanya bersinar dengan api untuk mencari jalan keluar. Chu Feng merasakan bahaya. Ini adalah dunia kecil. Dunia ini menyusut. Begitu berubah menjadi gambar lagi, dia akan menjadi orang dalam gambar itu dan tidak bisa melarikan diri. Memang, ada kekuatan ruang yang begitu mengerikan. Sayangnya, gambar itu terlalu rusak. Setengahnya akan langsung membusuk, dan bagian dalamnya akan runtuh dan hancur. Jika tidak, begitu lukisan ini dipajang, baik Chu Feng maupun makhluk-makhluk di alam visualisasi yang lebih kuat akan dikumpulkan dan dihancurkan menjadi abu dalam sekejap. Meski begitu, Chu Feng juga menderita kekuatan teror, terikat dan akan segera diperbaiki. Dia mencari jalan keluar. Segera, dia melihat dua sinar yang menyilaukan di matanya dan melihat pintu keluar yang rusak di kejauhan. Itulah bagian gambar yang busuk. Itulah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Jika bukan karena dia hanya bisa mengintip dengan mata emas. Jika tidak, jika orang lain jatuh ke dalam gambar, mereka akan ditekan di sini dan tidak dapat melihat jalan keluar. Bahkan jika dia menemukan cara untuk melarikan diri, Chu Feng menghadapi banyak bahaya. Pada saat seperti itu, beberapa gunung yang menjulang tinggi muncul dari tanah dan menekannya dengan kabut hitam. Tekanannya mengerikan, siapapun tampaknya mampu memecahkan langit. Secara samar-samar,
mereka berubah menjadi segel kuno. Chu Feng sangat gembira. Gunung-gunung itu benar-benar memiliki asal-usulnya. Simbol-simbol medan terukir di dalamnya. Itu bukan hanya gunung, tetapi juga senjata, seperti segel kota dan tanah. Tidak diragukan lagi bahwa energi yang dipancarkan oleh pendaratan segel besar ini cukup untuk membunuh para evolusionis di tanah bebas tanpa usaha. Bunuh. Mata Chu Feng penuh dengan api. Melihat bahwa tempat ini adalah dunia kecil, tempat itu tertutup rapat dengan ladang, yang menutupi mesin Qi dan terisolasi dari dunia luar. Oleh karena itu, dia mengerahkan tongkat pembunuhnya tanpa ragu. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan gambarnya yang mengguncang dunia, yang terciprat dengan kehidupan dan darah sebagai kertas dan roh sebagai pigmen. Ratusan bintang terkuat muncul, dan alam semesta menjadi samar dan luas, yang mengembun bersamanya dengan darah dan gas. Ledakan. Dengan gempa angin Chu, gulungan gambar yang tak tertandingi itu terbuka dan berguncang hebat. Tampaknya itu dapat menghancurkan segalanya, dan dengan ledakan, itu mengubah semua gunung yang tertekan menjadi bubuk. Begitu Chu Feng bergegas lewat, ada sungai energi yang mengalir deras ke arahnya. Akibatnya, gulungan gambar yang tak terkalahkan itu ditampilkan dan sungai itu menguap kering. Ada rawa untuk menjebaknya. Akibatnya, Daze hancur ketika bintang-bintang bergetar. Chu Feng sangat cepat sepanjang jalan. Baru belajar, dia sangat dekat dengan akhir dunia. Dia hampir tidak dapat dipercaya. Dia melintasi pegunungan dan hutan yang tak terbatas, bergegas keluar sepanjang jalan dan melepaskan diri dari gulungan gambar yang busuk. Pada saat berikutnya, seluruh gunung dan sungai menyusut dan mengembun menjadi sebuah gambar. Itu benar-benar berbahaya. Hanya satu langkah lagi, Chu Feng menjadi pemandangan dalam gambar. Pada saat itu, dia akan menjadi daging dari talenan dan memegang hidup dan mati di tangan orang lain. Ledakan. Chu Feng menyalin gulungan gambar lama yang jatuh dari udara. Rambut hitamnya menari-nari dan matanya memancarkan listrik dingin. Seluruh pulau menjadi sunyi. Platform binatang buas asli masih mendidih, tetapi sekarang juga langsung sunyi. Chu Feng keluar dari masalah tanpa kerusakan. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Lan Xi berdiri di kejauhan. Dia sangat waspada. Dia membuat segala macam persiapan ketika dia menawarkan gulungan gambar. Jika dia berhasil, dia bisa datang dan mengambil gulungan gambar pada saat itu, dan jika dia gagal, dia bisa mundur dengan tenang. Ketika Chu Feng benar-benar keluar dari masalah, sebuah gulungan di tangannya bersinar dan berubah menjadi cahaya. Itu sangat indah dan membungkusnya seperti peri terbang, yang akan segera menjauh. Ini adalah gulungan kuno, milik alat pelarian, yang dapat membuat orang mengabaikan ruang, langsung melarikan diri ribuan mil jauhnya, dan bahkan mundur ke langit berbintang. Kota. Chu Feng minum begitu banyak sehingga dia membuka gulungan gambar yang compang camping di tangannya dan tiba-tiba mendesaknya untuk menutupi langit untuk menerima puisi biru. Kamu berani. Jauh di langit berbintang, beberapa orang minum dingin. Sayangnya, jaraknya terlalu jauh. Tidak peduli seberapa mengancamnya, itu tidak berguna, wanita kesayangan dewa kecil, kamu berani menekan dan mati. Di panggung binatang buas asli, seorang anggota akun emas mengancam Chu Feng dan memarahinya. Namun, itu tetap tidak berguna. Belum lagi Chu Feng tidak memperhatikan, bahkan jika dia mempelajarinya pada saat pertama, dia akan mengabaikannya. Dia dapat melakukan apapun yang seharusnya dia lakukan. Ledakan. Lukisan compang camping menutupi langit dan tenggelam di sini. Namun, gulungan kuno itu juga sangat menakjubkan. Cahaya itu melonjak, menyala-nyala dan menakutkan, membentuk simbol medan padat, membungkus tubuh Lan Xi, mencoba melepaskan diri dan pergi. Yang lain tidak dapat melihatnya. Kedua artefak kuno itu mengandung rune medan yang luar biasa, yang mengganggu langit dan bumi, yaitu, pemantauan mata langit ekstrateritorial tidak valid. Hanya angin Chu dalam jarak dekat, dengan mata emas, yang dapat melihatnya dengan jelas. Wus, wus, setengah dari gulungan gambar compang camping itu hilang. Itu memiliki fagositosis yang luar biasa. Ia ingin mengambil puisi biru, dan gulungan itu bersinar untuk bertarung. Akhirnya, rok panjang dan jepit rambut giok pada puisi biru itu melesat pergi dan tersedot ke dalam gulungan gambar. Kemudian, semua jenis benda yang terpisah-pisah di tubuhnya, termasuk pakaian dalam, dipisahkan. Chu Feng tercengang. Di depannya, dia adalah Aries besar, terbungkus dalam cahaya indah dari gulungan itu. Tubuhnya putih dan tanpa sutra.
Semua pakaiannya dilucuti oleh gulungan gambar yang compang camping. Jika tubuhnya diukir dari gading, itu seputih salju dan bening, dengan lekukan bergelombang. Itu sangat sempurna, bahkan jika punggungnya menghadap Chu Feng, dia bisa melihat garis-garis bergelombang. Chu Feng sangat tidak baik. Dia berkomentar saat ini dan berkata, ini adalah negara dan kota terbaik. Lebih baik daripada mengenakan pakaian kaki lansi lurus dan ramping, pinggangnya ramping, dan punggungnya lembut. Selain rambutnya, seluruh tubuhnya seputih salju dan sebening kristal. Dia tidak dapat melihat cacat apapun dari bahunya yang harum hingga kaki gioknya yang seputih salju dan sekecil itu. Namun, dia merasa sangat tidak enak sekarang. Pakaiannya dilucuti oleh gambar yang compang camping dan dingin dari kepala hingga kaki. Mendengar komentar Chu Feng, dia ingin segera menghancurkannya. Itu tidak tahu malu. Dalam sekejap, sebuah jerawat kecil muncul di tubuh rampingnya yang putih gading, karena dia merasa bahwa matanya yang panas sedang mengawasi dan jatuh pada tubuh kristalnya yang melengkung dan bergelombang, yang seperti sepasang serangga yang merangkak. Chu Feng, dia berteriak dengan suara rendah. Ya, aku mengawasi, jawab Chu Feng. Jawaban seperti ini benar-benar menjengkelkan. Lansi masih seperti lemak yang membeku. Semuanya terlihat, tidak ada privasi. Jari-jarinya yang ramping dan putih dijepit dengan erat dan dia hanya ingin membunuh orang. Namun, dia tidak berani berbalik karena takut akan lebih banyak cahaya. Lekuk tubuhnya yang berfluktuasi dan putih, cantik dan penuh dengan vitalitas muda. Kau tidak tahu malu, Lansi menegur dengan suara rendah. Sebenarnya, Chu Feng ingin mendekat dan menangkap penyanyi baru dari luar negeri ini. Bahkan jika dia hanya memunggungi Chu Feng, Lansi tetap tidak bisa menerima semua yang ada di balik cahaya itu. Jika gambar itu ditangkap oleh platform hewan asli, itu akan menjadi mimpi buruk. Chu Feng mencoba berkali-kali dan tidak bisa mendekat. Gulungan gambar yang compang camping itu berhadapan dengan gulungan itu, meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan energinya melonjak ke seluruh tempat. Lansi sangat manusiawi, tidak seperti wanita lain yang berteriak, dia dengan cepat menjadi tenang dan mendesak gulungan itu, iblis. Abaikan saja dia. Di dalam toples, kepala berambut abu-abu itu mengeluarkan suara lemah. Dia masih hidup dan tidak mati. Alasan mengapa suara itu dapat diturunkan bukanlah karena lelaki tua itu masih memiliki kekuatan, tetapi karena orang suci silin muda itu terlalu kuat. Ini masih merupakan pantulan bintang-bintang dan sarana untuk menunjukkan kesucian. Toples itu sebenarnya tidak berada di luar bumi, seperti pria feminin ini, ratusan juta mil jauhnya. Oh, Paman Ming, maafkan aku. Aku melihatmu telah bekerja keras sepanjang hidupmu. Kamu selalu ingin membalaskan dendam hantu-hantu yang sudah mati itu. Berapa banyak yang bisa kamu bunuh sendirian? Kamu harus bersembunyi. Kamu mungkin juga bersenang-senang bersamaku. Pria feminin itu berkata dengan malas, acuh tak acuh terhadap segalanya, dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, menatap kepala di altar. Wei Heng, waktu itu aku melihatmu tumbuh bersama iblis. Kamu pintar, berbakat, dan luar biasa. Aku sangat senang dan puas. Aku benar-benar tidak menyangka suatu hari kamu akan menjadi seperti ini dan melambaikan pisau jagal kepadaku. Di altar, lelaki tua, yang hanya memiliki kepalanya itu mendesah, belum lagi kebencian. Matanya yang keruh itu sangat berubah-ubah. Melihat pria feminin Wei Heng, dia penuh dengan kesedihan. Bumi, Laut Cina Timur. Ketika Chu Feng mendengar kata-kata seperti itu, dia langsung merasakan kulit kepalanya meledak dan amarahnya tak terbatas. Meskipun orang bijak bernama Wei Heng itu mengejutkan suatu zaman, hatinya terlalu beracun. Wei Heng tidak mengenal lelaki tua ini, tetapi lelaki tua yang baik hati yang melihatnya tumbuh dewasa. Dari kata-kata Paman Ming, dia pasti sangat baik kepada anak-anak itu. Pada akhirnya, Wei Heng melakukannya. Dia tidak hanya memenggal kepala lelaki tua itu, tetapi juga mengasinkannya dengan garam. Itu keji. Baiklah, Paman Ming, aku lupa jika Paman tidak memberitahuku. Paman mengajariku saat aku masih remaja. Aku belajar dari Paman. Namun, hanya itu saja. Paman adalah pelayan lama keluarga iblis. Paman selalu merasa setia, tetapi sebenarnya Paman menentang tren umum. Seperti apa rupa bintang induk? Selain negara silin kita yang semakin makmur dan dihormati oleh semua negara, apa tradisi lain di bumi? Semuanya hancur. Nah, sekarang planet induk sedang pulih, tetapi apa gunanya? Bahkan di masa kejayaan,
belum lagi sekarang, ada 2 atau 3 anak kucing. Jika paman mengatakan sesuatu yang buruk, mereka adalah semut tahi lalat dan serangga yang rendah hati. Aku akan mengirim keturunan untuk membunuh mereka semua. Wei Heng masih berkata dengan sangat santai, dengan sedikit seringai di mulutnya. Kemudian, dia menambahkan, Paman Ming, selama bertahun-tahun, kamu hanya memainkan peran gertakan. Setiap kali terjadi krisis di bintang asal, kamu dan beberapa orang lainnya melompat keluar dan membuat angin dan hujan untuk menakut-nakuti orang lain. Itu membuat orang merasa bahwa Paman Seng masih hidup dan pada akhirnya akan kembali. Namun, aku dapat melihat dengan jelas bahwa ini adalah perwujudan dari hati yang bersalah. Aku tahu bahwa setelah orang suci itu tertidur selama bertahun-tahun, dia seharusnya sudah mati dan tidak akan pernah muncul lagi. Hehe, Paman Ming, jangan repot-repot ketika kamu sudah tua. Tinggallah bersamaku untuk sementara waktu untuk melihat apakah iblis itu akan datang. Sayangnya, meskipun bertahun-tahun telah berlalu, aku masih memiliki cinta yang dalam untuk iblis itu dan sedang menunggunya. Karena dia belum mati, aku tentu ingin melihatnya. Wei Heng, kamu begitu dingin dan kejam sehingga aku tidak mengenalmu sekarang. Pada masa itu, kamu adalah orang paling berbakat di dunia bintang 10 teratas. Kamu belum tentu sekuat dirimu. Kami penuh harapan untukmu. Semoga kamu tumbuh bersama iblis dan anak lainnya dan bersinar di dunia langit, tetapi kau membuat kami sedih. Di dalam toples, lelaki tua itu berambut abu-abu dan berlumuran darah. Ada rasa sakit dan sakit hati di matanya yang keruh. Ia optimis tentang generasi mendatang. Selain itu, lelaki itu lebih tenang dan tidak berperasaan daripada aku. Jika aku menjadi dia dan tunangan iblis, aku mungkin akan impulsif dan tidak akan pergi bersama pasukan Silin. Yah, untungnya tidak. Paman Ming, kau telah mengatakan apa yang ingin kau katakan. Sebaiknya kau beristirahat. Wajah Wei Heng acuh tak acuh. Ia menutup toples, menyegel orang bijak tua itu sepenuhnya di dalamnya dan mengasinkannya. Itu binatang buas. Ia dapat memulai dengan guru pencerahan, dan ia sangat ganas. Tampaknya pasukan Silin benar-benar kejam dan berlebihan. Itu adalah markas sekelompok orang ganas. Chu Feng mengepalkan tinjunya dan mengatupkan giginya. Ia benar-benar ingin meledakkan Wei Heng. Ia tampak malas, tetapi ia melakukan kejahatan. Di pulau itu, tidak ada orang lain yang berani berkomentar. Meskipun mereka datang dari luar dan memiliki ortodoksi yang kuat, mereka tidak ingin menyinggung kebangsaan Silin. Karena ini adalah ras yang sangat kuat, sangat mempesona. Meskipun itu hanya cabang bumi di masa lalu, peringkat hari ini masih mendekati 100 teratas. Ada orang suci di semua dinasti. Bakat keseluruhannya bagus. Benar-benar menakutkan. Pada tahun-tahun itu, para pemimpin pasukan Silin semuanya adalah orang-orang yang menentukan. Mereka bertanggung jawab atas perang. Mereka adalah tukang daging yang paling tajam. Pada akhirnya, mereka sangat ganas. Dikatakan bahwa para pemimpin itu telah selamat, tak terduga. Adapun Wei Heng, meskipun dia dikenal sebagai yang ke-9 di langit berbintang dan memukau seluruh langit berbintang, dia belum menjadi orang suci. Dia adalah orang kuat generasi kedua di pasukan Silin. Jika berbicara tentang Silin, hanya sedikit orang yang akan mengingat masa lalu. Yang mereka pikirkan adalah mereka memiliki garis keturunan yang kuat dan bakat yang luar biasa. Mereka adalah ras dengan potensi yang sangat mengerikan. Iblis, kamu sangat kejam. Mengapa kamu tidak keluar? Aku sangat merindukanmu. Baiklah, bahkan jika kamu tidak ingin melihatku, tidakkah kamu ingin melihat Paman Ming? Dia telah bekerja keras selama bertahun-tahun. Dia menjadi tua dengan sangat cepat. Bahkan orang bijak akan kelelahan karena cederanya yang parah. Wei Heng berkata sambil tersenyum dan mengirim pesan ke Gunung Longhu, baiklah, terakhir kali, kura-kura inti bintang kehilangan 8 telur dewa dalam satu pembuluh darah. Itu seharusnya Paman Ming. Meskipun aku belum bertanya kepada Paman Ming, itu seharusnya sama saja. Jika kamu tidak datang, aku akan memberikan kepala acar Paman Ming kepada Juntuo nanti. Kurasa dia akan sangat senang. Baiklah, mintalah padanya cangkang kura-kura inti bintang untuk membuat perisai. Hei, itu bahan yang bagus. Ketika kata-kata semacam ini keluar, wajah Chu Feng berubah. Paman Ming adalah seorang saint tua yang mencuri telur kura-kura inti bintang. Dia belum pernah melihatnya sebelumnya, tetapi dia baik padanya. Kalau bukan karena orang tua ini,
dia tidak akan pernah mematahkan semua belenggu dalam waktu sesingkat itu, datang ke langkah ini dan mencipratkan gambarannya yang tak tertandingi. Kepala Paman Ming dipotong dan diasinkan, yang membuat Chu Feng marah. Dia benar-benar ingin naik ke langit dan membunuh Wei Heng sendiri. Dia tahu bahwa orang tua itu pasti mengenalnya. Sebagian besar iblis menyebutkannya, kalau tidak, dia tidak akan mencuri telur kura-kura Sungai Bintang 8 dan mengirimnya kembali. Tunggu aku, suatu hari, aku akan membunuh orang-orang Silin dan membalaskan dendam Paman Ming. Chu Feng mengatupkan giginya dan matanya merah. Dia berdoa agar Paman Ming akan bertahan dan selamat. Pada saat ini, Chu Feng sangat ingin menjadi lebih kuat. Dia berharap untuk memasuki langit bintang satu hari lebih awal dan mengubah nasib beberapa orang. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa impulsif sekarang. Baik iblis maupun Paman Ming merasa bahwa dia bisa dibuat saat ini dan ingin dia tumbuh dewasa. Di luar wilayah itu, langit berbintang terpantul, dan Wei Heng Xiansheng berkata, "Iblis, tampaknya kamu benar-benar lemah. Secerca obsesi belum hilang, sekarang kamu harus jatuh ke dalam emas abadi itu dan tidur. Baiklah, ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk datang hari ini." Dia merasa sedikit menyesal. Wajahnya yang tampan, feminin, dan putih tersenyum dingin dan berkata, "Baiklah, kudengar kamu telah membudidayakan seekor serangga. Akhir-akhir ini, kamu memberontak dan menyebabkan masalah. Paman Ming pergi untuk mencuri telur kura-kura Xinghe untuknya. Apakah menurutmu akan sangat menarik jika aku menusuknya dengan jari? Sayangnya, bintang induk layak menjadi bintang induk. Kekuatan tabu yang tersisa membuatku takut untuk datang sesuka hati. Namun, iblis, aku memutuskan untuk menghancurkan serangga yang ingin kamu kembangkan. Aku membencinya dan tidak repot-repot untuk menargetkannya sendiri, tetapi aku akan mengirim beberapa orang untuk membunuhnya. Baiklah, mungkin lebih menarik untuk ditangkap hidup-hidup. Bawalah padaku dan biarkan dia mengunjungiku. Jika kau setia pada Silin, baiklah, itu pasti bagus." Wei Heng menatap ke bawah ke tanah dan berkata, "Serangga itu, apakah kau ingin hidup? Bersujudlah padaku dan aku akan memberimu marga Silin." Chu Feng marah. "Wei Heng, bukankah dia, ke-9 di bawah langit berbintang? Cepat atau lambat, aku akan menghajarmu hingga menjadi telur, bajingan, Wei Jiudan. Tunggu, aku akan memenggal kepalamu dan mengorbankan leluhurku." Chu Feng marah pada orang suci ekstrim dari keluarga Silin di luar langit. Di sekitar, wajah orang-orang tiba-tiba berubah. Chu Feng benar-benar galak. Dia berani memarahi bintang ke-9 di langit. Wei Heng sangat cantik di zaman kuno. Sekarang dia hampir tak terkalahkan di antara orang suci. Namun, di luar bumi, Wei Heng tidak menanggapi, karena dia meremehkan untuk pergi ke Chu Feng, sama sekali tidak memperhatikan, dan selalu menatap Gunung Longhu. "Iblis, jika kamu tidak bangun, aku hanya bisa pergi. Lain kali aku datang menemuimu, aku akan membawa hadiah yang lebih besar." Ngomong-ngomong, berbicara tentang bintang asal, apalagi yang ada sekarang. Semuanya sampah. Sulit untuk melihat keturunan darah murni. Ngomong-ngomong, kita Silin adalah ortodoks. Di sini hanya kucing dan anjing. Baiklah, kita akan bernegosiasi dengan semua pihak untuk kembali suatu hari nanti. Setelah planet induk pulih, kita akan kembali ke Tuan di sini lagi. Ini layak disebut dan biarkan darah murni menempati tempat ini. Kemudian, pantulan langit berbintang secara bertahap, Wei Heng perlahan menghilang bersama toples itu, tetapi pada saat sebelum jejaknya hilang, suaranya terdengar lagi. "Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana. Kamu harus siap, pergi dan tangkap serangga itu untukku. Tentu saja, jika tidak mudah ditangkap, injak saja dan mati." Dia jelas berbicara dengan evolusionis muda berkebangsaan Silin, dan serangga itu mengacu pada Chu Feng. Dia akhirnya menambahkan, "Jika kamu tidak bisa, aku akan mengirim anak-anakku ke sana. Kesempatan telah diberikan kepadamu. Jangan mengecewakanku. Yakinlah bahwa kita telah tiba di wilayah laut ini. Tekan Chu Feng segera dan tangkap serangga ini untukmu." Di laut, beberapa orang membuka mulut mereka dan memberi hormat dengan hormat dari luar negeri. Suara mereka sangat tinggi dan mengguncang langit. Mereka dapat didengar bahkan di Pulau Taoyuan. Mereka bahkan melihatnya samar-samar. Mereka datang ke laut dengan sangat cepat. Silin, pupil mata Chu Feng mengerut dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, tubuhnya bergetar, tidak takut, tetapi bersemangat.
Dia ingin membunuh para talenta muda dari negara Silin, memaksa garis keturunan Wei Hem untuk datang dan membunuh keturunan orang suci itu. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami Silin adalah ortodoks. Di sini hanya seperti kucing dan anjing. Baiklah, kami akan bernegosiasi dengan semua pihak untuk kembali suatu hari nanti. Setelah planet induk pulih, kami akan kembali ke sini lagi kepada Tuan. Ini layak disebut dan biarkan darah murni menempati tempat ini. Kemudian, pantulan langit berbintang berangsur-angsur kabur, dan Wei Heng perlahan menghilang bersama Toples, tetapi pada saat sebelum dia kehilangan jejaknya, suaranya terdengar lagi. Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana. Kamu harus siap, pergi dan tangkap serangga itu untukku. Tentu saja, jika tidak mudah ditangkap, injak saja dan mati. Dia jelas berbicara dengan evolusionis muda berkebangsaan Silin, dan serangga itu mengacu pada Chu Feng. Dia akhirnya menambahkan, jika kamu tidak bisa, aku akan mengirim anak-anakku ke sana. Kesempatan telah diberikan kepadamu, jangan mengecewakanku. Yakinlah bahwa kita telah tiba di wilayah laut ini, tekan Chu Feng segera dan tangkap serangga ini untukmu. Di laut, beberapa orang membuka mulut mereka dan memberi hormat dengan hormat dari luar negeri. Suara mereka sangat tinggi dan mengguncang langit. Mereka dapat didengar bahkan di Pulau Taoyuan. Mereka bahkan melihatnya samar-samar. Mereka datang ke laut dengan sangat cepat. Silin, pupil mata Chu Feng mengerut dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, tubuhnya gemetar, tidak takut, tetapi bersemangat. Dia ingin membunuh para talenta muda dari negara Silin, memaksa garis keturunan Wei Hem untuk datang dan membunuh keturunan orang suci. Novel ini telah diterjemahkan oleh www.novelhal.com dan jika Anda membaca ini di suatu tempat, mereka telah mencuri terjemahan kami Silin adalah ortodoks. Di sini hanya seperti kucing dan anjing. Baiklah, kami akan bernegosiasi dengan semua pihak untuk kembali suatu hari nanti. Setelah planet induk pulih, kami akan kembali ke sini lagi kepada Tuan. Ini layak disebut dan biarkan darah murni menempati tempat ini. Kemudian, pantulan langit berbintang berangsur-angsur kabur, dan Wei Heng perlahan menghilang bersama Toples, tetapi pada saat sebelum dia kehilangan jejaknya, suaranya terdengar lagi. Baiklah, aku akan mengirimmu ke sana. Kamu harus siap, pergi dan tangkap serangga itu untukku. Tentu saja, jika tidak mudah ditangkap, injak saja dan mati. Dia jelas berbicara dengan evolusionis muda berkebangsaan Silin, dan serangga itu mengacu pada Chu Feng. Dia akhirnya menambahkan, jika kamu tidak bisa, aku akan mengirim anak-anakku ke sana. Kesempatan telah diberikan kepadamu, jangan mengecewakanku. Yakinlah bahwa kita telah tiba di wilayah laut ini, tekan Chu Feng segera dan tangkap serangga ini untukmu. Di laut, beberapa orang membuka mulut mereka dan memberi hormat dengan hormat dari luar negeri. Suara mereka sangat tinggi dan mengguncang langit. Mereka dapat didengar bahkan di Pulau Taoyuan. Mereka bahkan melihatnya samar-samar. Mereka datang ke laut dengan sangat cepat. Silin, pupil mata Chu Feng mengerut dan memancarkan cahaya yang menakutkan. Pada saat ini, tubuhnya gemetar, tidak takut, tetapi bersemangat. Dia ingin membunuh para talenta muda dari negara Silin, memaksa garis keturunan Wei Hem untuk datang dan membunuh keturunan orang suci.